AK, CPA, CPSAK, CPMA, DIP IFR, nggak ada S-nya, IFR. Kemudian ada ASEAN CPA juga, kemudian juga ada CSRS dan terakhir CA. Udah lengkap ya Pak ya, nggak ada yang ketinggalan ya, alhamdulillah. Nah di sini Ibu akan membacakan sedikit biodatanya ya. Kebetulan kalau di CV itu panjang sekali, sedangkan waktu yang diberikan cuma 5 menit ya. Beliau adalah seorang assurance partner di KAP MGN, kemudian partner juga di KJA Ahalik, konsultan juga beliau, trainer, dan dosen di bidang akuntansi dan keuangan. Pak Ahalik juga pengurus IAI wilayah Jakarta, kemudian juga dosen akuntansi, dan sudah jenjang lektor kepala di PPM School of Management, dan juga sebagai dosen paruh waktu di Universitas Pertamina, kemudian juga dosen paruh waktu di ASEAN Institute of Technology, AIT Thailand. Beliau juga penulis dari banyak buku ya. Alhamdulillah sekarang sudah 8 buku akuntansi dengan topik akuntansi biaya, manajemen, keuangan, dan PSAK terkini berbasis IFRS. Ini pas sekali untuk yang buku terakhir. Nah oke, mari kita sambut aja, langsung kita dengarkan dengan seksama ya. Para mahasiswa, kalian harus memanfaatkan semaksimal mungkin acara ini ya. Terutama nanti kalian akan mempraktekkan. Silakan Pak Ahalik, waktu dan tempat diberikan, waktunya sudah diplot sama MC tadi ya, 11 jam berapa? 60 tambah 10 ya, 70 menit. Silakan Pak Ahalik. Baik, terima kasih Bu Mars Denia, Ibu Mars ya. Terima kasih juga Ibu Mutiha, Ibu Yuki, Mas Rafli ya sebagai ketua acara. Teman-teman semua di sini juga mungkin ada dosen juga ya yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya ya bisa diundang di Universitas Indonesia. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya dalam kondisi sehat ya dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin amin. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen ya. Oke. Nah, di sini saya share screen saya di sini masih kosong ya. Jadi bukan bentuk dalam PowerPoint ya, tapi dalam bentuk Excel ya. Jadi ibaratnya katanya kalau kita dalam kajian ilmu gitu ya, kita diminta gelas kita itu katanya dikosongin dulu lah ibaratnya gitu ya. Walaupun mungkin gelas kita di sini udah terisi penuh gitu ya, atau mungkin udah ada yang terisi seperempat, ada yang setengah gitu ya. Nah, katanya kalau di kajian ilmu itu kita kosongkan dulu gitu. Jadi bisa menerima perspektif-perspektif dari orang lain lah ya, karena dari pengalaman mungkin berbeda gitu ya, dari ada yang udah pernah baca duluan dan sebagainya. Nah, di sini topik kita di sini adalah tentang PSAK terkini ya. Jadi update di PSAK terkini. Jadi di sini saya kalau misalkan update PSAK terkini berarti di sini ada banyak ya sebenarnya PSAK dan juga nanti bagaimana hubungannya dengan industri-industri tertentu gitu ya. Nah, di sini misalkan ada apa sih dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya terhadap PSAK, terhadap akuntansi ya. Lalu ada banking juga itu juga terpengaruh, airline industry ya, lalu leasing company, lalu ada perusahaan real estate termasuk misalkan soccer club gitu ya. Klub sepak bola. Nah, itu gimana tuh nanti perlakuan akuntansinya. Oke, baik, tadi seperti diperkenalkan oleh Ibu Martinia ya. Tadi saya juga ada YouTube, teman-teman ya. Teman-teman boleh mensubscribe di sana ya. Di sana ada, jadi ada beberapa video-video yang saya memberikan materi gitu ya. Nah, itu silakan untuk di subscribe. Lumayan nih, saya subscribernya udah ribuan lebih ya. Jadi katanya kalau udah jadi 1000 itu udah jadi YouTuber lah ibaratnya gitu ya. Jadi biar ada YouTuber akuntan gitu ya, ada YouTuber akuntan. Jadi nggak cuma yang entertainer aja yang kita follow, tapi ada yang akuntan juga ya. Nah, silakan kalau mau di subscribe ya, itu ada channel YouTube saya Dr. Ahalik CPA ya. Oke, lalu
ya. Kalau untuk perkenalan, tadi seperti Ibu Martini bilang ya, bahwa di Indonesia itu ada beberapa standar akuntansi. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah yang terkait dengan PSAK ya, standar akuntansi keuangan. Mungkin teman-teman di sini pernah gitu ya membaca gitu ya, atau pernah ada tugas terkait dengan PSAK. Karena sejak sedini mungkin lah ibaratnya gitu ya, kita harus dibiasakan juga dengan membaca PSAK ya. Karena apa? Karena biasanya tuh buku-buku yang kita pakai di kuliah itu kan buku referensi ya. Jadi misalkan kita pakai buku KISO gitu kan. Nah, sekarang mulai dari sekarang kita biasakan juga baca PSAK. Karena apa? Karena PSAK itu memang bahasanya bahasa dewa gitu ya. Bahasanya itu bahasa bahasa peraturan ya. Oke, bahasanya itu tingkat tinggi. Jadi memang karena bahasa dewa kadang memang membentukkan yang namanya keterampilan atau interpretasi tingkat tinggi. Ya, jadi karena nanti pada saat kita bekerja, kita magang sebagai auditor gitu ya, atau kita nanti sebagai auditor, sebagai konsultan ya, itu yang referensi yang kita pakai adalah PSAK gitu. Acuan yang kita pakai PSAK. Misalkan kita berdiskusi dengan klien, kita berdiskusi dengan misalnya kantor akuntan publik gitu ya. Nah, yang kita pakai itu referensinya adalah PSAK. Jadi bukan referensinya based on misalkan buku KISO enggak gitu ya, atau buku Sumarso misalkan gitu, atau buku BIM enggak, tapi yang kita pakai adalah referensinya adalah PSAK. Ya, paragraf berapa yang menyajikan, maksudnya yang menyatakan pendapat kita itu, ya kenapa pendapat kita itu seperti itu, ya kita harus kuat gitu ya. PSAK-nya itu ada di paragraf berapa, PSAK berapa dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya PSAK ya, nama SAK. Nah, ini ada lagi ya. Jadi ada SAK umum. SAK umum ini ada 3 jilid ya. Kalau PSAK umum itu ada 3 ya. Jadi ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C ya. Jadi so far itu PSAK itu ada PSAK itu so far sampai untuk yang umumnya ada PSAK sampai 74. Yang terakhir itu PSAK 74. Tapi bukan berarti ada 74 PSAK, tidak ya. Karena ada PSAK yang nggak ada nomornya, itu misalkan ibaratnya misalkan PSAK nomor 11 misalkan gitu ya. Nah itu nggak ada misalkan seperti itu ya. Jadi ada PSAK yang bolong lah ibaratnya gitu ya. Misalkan PSAK 43 itu nggak ada ya. Jadi bukan berarti ada 74 PSAK. Lalu yang kedua itu ada SAK ya, entitas privat ya, atau SAKEP kalau kita singkat ya. Jadi ada SAK EP ya. Ada SAK EP yang merupakan pengganti SAK etap nantinya ya, per 1 Januari 2025. Jadi nanti untuk detail apa sih SAKEP itu seperti apa, itu ada di YouTube saya ya. Kalau mau ibaratnya mau nonton gitu ya, mau mempelajari SAKEP secara lebih dalam gitu ya, itu ada di YouTube saya ya. Itu ada SAKEP atau SAK entitas privat, disingkat dengan apa? Disingkat dengan SAKEP ya. Oke, jadi ini adalah pengganti etap yang akan berlaku 1 Januari 2025. Jadi walaupun masih lama ya, tapi boleh diperkenankan kita penerapannya itu secara dini. Jadi udah boleh diterapkan dari 2022 nantinya. Ya. Lalu ada PSAK ya, EMKM ya, entitas mikro, kecil dan menengah. Ya, jadi ada SAK, ada SAK EMKM. Jadi kalau menurut saya ya, dari 3 PSAK ini mana yang kita perlu pelajari secara khusus? Kalau menurut saya karena banyaknya PSAK gitu ya, kita pelajari yang secara khusus yang SAK umum aja. Gitu. Jadi kenapa begitu ya? Karena kalau kita paham PSAK umum gitu ya, kita akan paham juga nanti dengan PSAK etap ataupun PSAK MKM, karena levelnya itu mereka tuh SAK SP sama SAK MKM itu levelnya pasti di bawahnya. Gitu kan? Jadi pasti lebih sederhana. Jadi kalau kita dalam kaitannya dengan belajar gitu ya, kita belajarnya yang lebih susah dulu. Gitu ya, kita belajar yang lebih susah dulu dengan harapan kita tahu yang lebih susah, yang lebih komprehensif ya. Nanti yang berikutnya kita pasti akan lebih. Jadi yang ibaratnya itu yang SAK EP sama MKM ya, tinggal sekilas aja kita lihat itu pasti kita akan paham. Ya karena kita paham SAK yang secara umumnya gitu ya. Nah, sebagai pengantar di sini, jadi SAK umum itu ya, SAK umum itu dia sangat dinamis. Ya, jadi SAK umum itu dia sangat dinamis. SAK umum
ya itu sangat dinamis. Jadi katanya kalau dibilang di banyak seminar itu ada judul-judul seminar yang eye catching ya gitu ya. Apakah profesi akuntan akan mati? Gitu katanya kan itu. Ya katanya profesi akuntan itu akan mati karena banyak digantikan oleh robot. Nah itu sangat ibaratnya itu hanya judul seminar ya supaya banyak peminat lah ibaratnya gitu ya supaya kita tertegun gitu loh hatinya. Apakah benar akuntansi itu akan mati ibaratnya? Ternyata ya justru pekerjaan akuntansi itu makin banyak kan. Ya kenapa? Karena PSAK itu sangat dinamis. Ya, jadi belum ada ibaratnya kita baru ngerti PSAK yang baru, tiba-tiba udah ada PSAK lagi. Ya, tiba-tiba udah ada amandemen lagi. Ya, jadi kalau nggak ngikutin itu ya ibaratnya bakalan ketinggalan. Ya, jadi ibaratnya itu sekarang kita di Indonesia itu sedang mengejar sesuatu itu yang sedang berlari. Jadi di sini misalkan IFRS gitu ya. IFRS kita berusaha untuk mengejar IFRS. Tapi IFRS-nya pun juga lari. Ya, jadi ibaratnya kita sedang mengejar sesuatu yang juga berlari. Jadi itu sangat dinamis. Ya, jadi nggak mungkin ibaratnya akuntansi itu akan punah gitu loh, digantikan oleh robot. Karena apa? Ya, robot itu kan cuman ngebantu ngeposting sebenarnya. Ngebantu ngeposting ya, bikin laporan keuangan ya secara otomatis. Tetapi yang pada saat ngejurnal ya, pada saat memasukkan data, jurnalnya itu apa? Itu kan harus sesuai dengan PSAK-nya. Gitu. Jadi ibaratnya robot itu nggak bisa melakukan itu. Ya, jadi robot itu tidak bisa melakukan ibaratnya jurnal apa yang harus dibuat, gitu ya. Karena apa? Karena harus sesuai dengan PSAK yang berlaku, ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena PSAK yang sekarang jadi kunci, ya membaca PSAK terkini, ya kunci kita membaca PSAK terkini itu adalah yang namanya PSAK terkini itu adalah principle basis atau berbasis prinsip. Ya, jadi PSAK terkini kita itu PSAK terkini berbasis IFRS. Ya, jadi cara kita membacanya adalah ya kunci kita membaca PSAK terkini adalah principle base. Ya. Nah, apa itu principle base? Jadi kalau zamannya dulu saya kuliah, zamannya Bu Duki kuliah ya, zamannya Bu Mutia kuliah, zamannya Bu Martini kuliah, ya itu zaman kita kuliah itu ya PSAK-nya ya zaman sebelum ya, jadi sebelum 2012 ya, itu zaman kita kuliah itu adalah PSAK-nya itu berbasis US ya, berbasis Amerika punya United States Generally Accepted Accounting Principle ya. Jadi dulu zamannya saya kuliah dan teman-teman dosen di sini kuliah itu basisnya adalah US GAAP. Ya, berarti setelah 2012 berarti kan artinya basisnya Amerika ya. Setelah 2012 itu PSAK-nya berbasis apa? Berbasis IFRS. Gitu. Sementara IFRS itu kan dia Eropa ya. Jadi Eropa. Jadi dia basis dewan standarnya itu ada di London, ada di Inggris. Ya, sementara kalau US GAAP ya tahu sendiri ya itu berarti ada di Amerika. Jadi walaupun kita dulu bekas jajahan Belanda gitu ya, tapi akuntansi kita tuh akuntansinya ke Amerika punya gitu ya. Jadi kalau sekarang berbasis IFRS. Nah, basis IFRS itu adalah dia berbasis prinsip. Sementara kalau yang US GAAP itu dia berbasis ya, dia basisnya itu adalah rule. Ya, basis rule. Ya, atau basisnya adalah basis aturan. Ya, sementara kalau yang IFRS ya, itu basisnya adalah berbasis prinsip. Basis prinsipal. Nah, apa perbedaan antara basis prinsip dan basis prinsipal? Ya, jadi kalau rule basis itu seperti kayak 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Itu rule berarti aturan. Ya. Kalau aturan itu kan berarti jelas. Ya, jadi rule basis itu seperti kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, sementara kalau principle basis itu bisa ya 1 tambah 1 itu bisa sama dengan 1,8 sampai dengan 2,2. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau rule itu udah jelas. Ya, rule itu jelas. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Rule itu sama kayak aturan pajak. Kalau pajak itu kan aturannya udah jelas. Bahwa misalkan umur aset itu kalau nggak 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Misalkan. Ya, kita nggak bisa, misalkan ada nggak umur aset berdasarkan pajak 7 tahun? Nggak ada. Ada nggak umur aset
tetap kita berdasarkan pajak 9 tahun, nggak ada. Yang ada udah diatur gitu ya, yaitu 4 tahun, 8 tahun, 16 atau 10, 20 gitu kan. Sementara kalau di akuntansi kan boleh-boleh aja umur aset itu 7 tahun atau 9 tahun gitu ya. Nah, itu rule itu seperti kayak aturan pajak. Nah, jadi basis akuntansi kita yang dulu itu basisnya adalah rule basis. Nah, sekarang adalah principle base. Nah, principle base itu ya 1+1 itu bisa sama dengan 1,8 sampai dengan 2,2. Jadi misalkan menurut kondisi di perusahaan saya 1+1 itulah 1,9. Menurut di perusahaan teman-teman ya 1+1 itu adalah 2,1. Nah, ini adalah masalah, bukan masalah angka rupiah ya, tapi ini masalah kondisi ya. Selama dia masih di rentang principal base-nya, masih di rentang 1,8 sampai 2,2, ya itu berarti artinya ya sebenarnya kesimpulan kita tuh masih sama. Nah, itu dinamakan dengan principal base. Ya, nah oleh karena itu dalam principal base di sini ya, kita memerlukan apa? Memerlukan yang namanya professional judgment. Nah, seperti itu. Ya, jadi di dalam principle base ini ya kita memerlukan yang namanya professional judgment, karena untuk menentukan kondisi 1+1 sama dengan 1,9 atau 2,1 itu memerlukan yang namanya professional judgment kita. Ya, di mana robot itu tidak bisa melakukan namanya professional judgment. Di mana professional judgment itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari pelatihan, dari pengalaman, dari sertifikasi misalkan gitu ya. Misalkan tadi dari sertifikasi yang saya miliki, misalkan gitu ya, yang dikeluarkan oleh IAI, misalkan CA, gitu ya, Chartered Accountant atau CPSAK, ya itu mungkin adalah ukuran bahwa seseorang yang memiliki sertifikasi tersebut, ya, insya Allah memiliki professional judgment gitu, professional judgment yang baik lah ibaratnya gitu ya, karena ada ilmunya gitu loh. Jadi bukan professional judgment yang ibaratnya subjektif gitu ya, tapi memang kita ada ilmunya, ibaratnya ada ukurannya gitu. Misalkan dengan CA atau dengan CPSAK gitu ya. Jadi nanti teman-teman ke depan pun harus kita dorong gitu ya untuk memiliki yang namanya sertifikasi. Gitu. Karena sekarang eranya adalah sekarang era sertifikasi gitu ya. Oke, jadi kalau mau jadi akuntan publik harus punya sertifikasi CPA. Ya, mau jadi bikin kantor jasa akuntan harus punya sertifikasi CPA. Ya, mau jadi konsultan pajak harus punya sertifikasi bersertifikat konsultan pajak. Jadi artinya zaman sekarang itu zaman sertifikasi. Ya, karena dengan adanya sertifikasi tersebut ya insya Allah kita memiliki professional judgment yang lebih baik karena kita memiliki ilmunya gitu loh. Ilmunya itu terukur ya yang ibaratnya divalidasi oleh regulator lah ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, jadi contohnya itu apa sih ya yang dinamakan dengan basis prinsip? Ya, jadi misalkan seperti ini, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya. Oh ya, jadi tadi itu kenapa Indonesia itu mengadopsi IFRS gitu ya? Kenapa yang sebelum 2012 itu, ya, sebelum 2012 itu kenapa pakai US GAAP, sekarang pakai IFRS? Ya, nah di sini misalkan di Inggris sana gitu ya, di Inggris sana itu ada yang namanya IFRS Foundation. Ya, IFRS Foundation itu ya ibaratnya kalau di sini kita bisa ekuivalenkan lah dengan Ikatan Akuntan Indonesia lah ibaratnya gitu ya. Nah, tentunya ada advisory council-nya. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia itu atau IFRS Foundation membentuk suatu badan atau dewan gitu ya yang namanya IASB. Ya, atau International Accounting Standard Board. Kalau zaman saya dulu kuliah, saya dulu digadang-gandakannya dengan FASB namanya, Financial Accounting Standard Board. Itu adalah yang versi Amerika punya gitu ya. Oke. IASB ini di Indonesia sama dengan DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya, di mana DSAK ini tugasnya ngapain? Tugasnya bikin IFRS. Ya, bikin PSAK. Ya, di mana IFRS itu ya katanya lebih high quality. Ya, kualitasnya lebih baik gitu ya. Lalu dalam tanda kutip dia enforceable, ya dipaksakan dan akhirnya dia bersifat global gitu. Jadi saya kenapa dia dipaksakan gitu ya, karena nanti kita lihat ya, kita lihat kalau di Indonesia IFRS itu berarti sama dengan PSAK. Jadi kita nggak perlu susah-susah belajar ibaratnya IFRS gitu ya, kita cukup belajar PSAK karena PSAK kita itu sudah berbasis IFRS. Kecuali kalau mungkin kita tinggal di Singapura gitu ya, kita tinggal di Australia, kita ikutinnya yang pakainya IFRS gitu ya. Tapi biasanya pun akan
akan diadopsi ke versi lokal ke negara masing-masing. Ya, jadi PSHK kita itu berbasis IFRS sejak tahun 2012 ke atas. Ya. Nah, lalu ada yang namanya IFRIC ya, atau International Financial Reporting Interpretation Committee. Kalau di Indonesia, IFRIC itu sama dengan ISAK ya, atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Ya, karena tadi ya, PSHK itu kadang bahasanya memang bahasa dewa, tapi itulah kitab suci kita sebagai akuntan ibaratnya gitu ya. Kita mau nggak mau ya memang harus buka PSHK. Tapi kadang PSHK itu karena bahasanya bahasa dewa, dia menimbulkan misinterpretation, ya misinterpretasi gitu ya, sehingga kita memerlukan ada interpretasi lanjutan yang dimunculkanlah ISAK. Jadi ISAK itu kadang gunanya itu adalah untuk menginterpretasikan atau meluruskan suatu hal gitu ya, atau juga mungkin dia untuk menambah isu baru gitu ya. Ada isu baru yang mau ditambahkan dalam suatu PSHK sehingga muncullah turunannya. Turunan PSHK itu kan ISAK ya. Atau memang dia mungkin ada suatu standar yang seperti tadi Ibu Mutiha bilang ya, PSHK 45 digantikan menjadi ISAK 35 seperti itu misalkan yang terkait dengan nilai laba. Karena dia memang dia tidak cocok lagi masuk ke ranah PSHK misalkan gitu ya. Jadi ISAK itu bisa macam-macam. Intinya ISAK itu adalah turunan ya, turunan dari PSHK gitu ya. Nah, ini adalah IFRS standar yang ininya ya, yang aslinya. Nah, ini adalah PSHK. Nah, ini tadi singkatan-singkatannya gitu ya, IFRS versus US GAAP ya, PSAK, IASB, FASB tadi ya, ini adalah Dewan Standar yang ada di Amerika ya, DSAK, ISAK ya, dan nah, kenapa kita mengadopsi IFRS? Nah, pertanyaannya kenapa kita yang tadinya refers to Amerika gitu ya, sekarang kita reverse-nya ke Eropa. Nah, yang pertama itu adalah karena kita adalah bagian dari negara G20. Nah, coba kita lihat ya. Jadi ini zamannya Pak SBY sebagai presiden ya. Waktu itu Pak SBY tanda tangan bahwa sebagai negara G20 kita komit untuk ikut IFRS. Coba teman-teman lihat, perhatikan di sini negara-negara yang merupakan G20. Ya, ada Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, France, Germany ya. Ada Indonesia, India, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, South Africa, Turki, UK, United States, dan European Union. Ya, European Union itu sendiri sebenarnya lebih dari satu negara gitu ya. Jadi sebenarnya G20 ini lebih dari 20. Coba lihat ya, negara-negara penting di dunia udah komit ikut IFRS, betul. Ya, negara-negara penting itu ada Amerika, ya bahkan Amerika pun komit untuk ikut IFRS. Ada UK, ya, ada China, ada Jepang, ya. Kita lihat di sini semua negara-negara penting lah ibarat dunia. Di mana negara-negara G20 itu kan mereka berkontribusi terhadap ekonomi dunia itu sekitar 75 sampai 85%. Ya, jadi artinya mereka itu ini adalah negara-negara yang berkontribusi terhadap ya bergeraknya ekonomi dunia lah ibaratnya gitu ya. Nah, ibaratnya negara-negara ini udah ikut IFRS. Berarti negara-negara lain pun yang ibaratnya kalau kita punya hubungan dagang atau hubungan afiliasi misalkan gitu ya, induk anak segala macam ya yang berada di luar negara-negara ini, berarti kan otomatis mau nggak mau harus ikut IFRS. Ya, jadi tadi makanya dia dibilang enforceable gitu ya. Dia dikatakan sebagai enforceable ya. Oke. Lalu alasan lain kenapa? Nah, IFRS itu diklaim memiliki kualitas yang lebih baik. Ya, IFRS is claimed having a better quality dibandingkan dengannya US GAAP. Kenapa? Yang pertama, ya, better quality-nya itu karena dia menggunakan yang namanya konsep fair value. Ya, dia menggunakan konsep nilai wajar. Ya. Jadi nilai wajar itu akan membuat laporan keuangan kita itu lebih kekinian. Ya, karena nilai yang dipakai adalah nilai apa? Nilai sekarangnya. Gitu. Jadi bayangkan coba misalkan ya misalkan gedung Bakmi Gajah Mada misalkan ya. Gedung Bakmi Gajah Mada itu udah ada dari tahun 80 di daerah Gajah Mada di kota. Ya. Itu tahun 80 mungkin dia punya tanah gedungnya itu harganya cuma 5 juta. Ya. Jadi tahun 80 dia beli dengan harga 5 juta. 2,5 jutanya gedung, 2,5 jutanya misalkan tanah. Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalkan Gajah Mada itu membuat laporan keuangan tahun 2021 misalkan gitu ya, kalau dia masih menggunakan konsep historis, berarti artinya nilai tanahnya masih 2,5 juta, betul nggak? Sesuai dengan harga pembelian yang dulu. Ya, jadi di laporan keuangannya tertera nilai tanah 2,5 juta. Nilai gedungnya mungkin udah 0 karena udah disisihkan habis, sudah lebih dari 20 tahun gitu kan. Gitu. Nah, sekarang coba apa yang ada dalam benak kita? Ya, kita melihat
ada laporan keuangan tahun 2021, ada tanah di daerah Gajah Mada, di daerah kota, nilainya cuma 2,5 juta. Apa yang ada dalam benak kita? Ya, berarti artinya apa? Berarti laporan keuangan ini nggak relevan, betul? Ya, laporan keuangan itu berarti nggak up-to-date dong, nggak kekinian. Masa nilai tanah ada 2,5 juta, ya, di daerah Gajah Mada. Nah, berarti artinya apa? Berarti laporan keuangan tidak memenuhi kualitasnya dong. Karena kan laporan keuangan katanya kualitasnya harus apa? Harus relevan katanya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kan belajar di akuntansi keuangan menengah gitu kan. Ya ada conceptual framework gitu kan, ada kualitas. Kualitas laporan keuangan itu harus bagaimana? Harus relevan. Kalau misalkan relevan, masa nilainya masih 2,5 juta gitu ya ibaratnya. Ya, sesuai dengan harga historisnya. Nah, berarti artinya laporan keuangan nggak relevan. Nah, berarti di PSAK sekarang, di IFRS sekarang, kita di-encourage untuk menggunakan yang namanya fair value. Ya, kita didorong untuk menggunakan yang namanya konsep apa? Konsep nilai wajar. Lalu yang kedua, itu tadi basisnya adalah prinsip. Ya, jadi PSAK yang sekarang itu berbasis prinsip. Ya, oke, principle basis itu adalah IFRS, sementara rule basis itu adalah USP. Oke, jadi nanti coba kita bandingkan apa sih bedanya antara principle basis dengan rule basis. Ya, nah ini misalkan contohnya nih. Tadi ya 1 tambah 1 2 ya itu adalah rule basis, sementara principle basis itu bisa 1,8 sampai 2,2. Nah, misalkan contohnya lagi, misalkan nih dari cara membuat donat misalnya. Ya, saya mau bikin donat nih, misalnya. Ya. Berdasarkan buku resep Bogasari, misalkan saya cari nih resep bagaimana sih bikin donat berdasarkan buku resep gitu ya. Dapat nih buku resep Bogasari. Misalkan cara bikin donat katanya gini. Siapkan 2 kg tepung merek Bogasari. Ya. Lalu siapkan 2 kg mentega merek Duben. Siapkan 2 kg gula merek Gulaku. Siapkan 8 butir telur ayam negeri. Ya. Siapkan 2 bungkus nasi seres untuk topping misalkan gitu ya. Nah, ini adalah cara bikin donat berdasarkan buku resep Bogasari. Ya. Nah, jadilah seperti ini misalnya. Nah, ini adalah donat misalkan berdasarkan buku resep Bogasari. Nah, kira-kira dari resep ini bisa nggak saya modif? Ya, dari buku resep ini bisa saya modif misalkan. Ya, saya modif nih. Tadi misalkan 2 kg tepung merek Bogasari, saya ganti menjadi segitiga biru misalnya. Ya. Lalu menteganya tadi merek Blue Band, saya ganti menteganya dari non kolesterol karena udah ingat umur misalnya gitu ya. Saya ganti menteganya jadi mentega non kolesterol import dari New Zealand. Ya. Tadi gulanya gulaku karena udah ingat umur juga, saya ganti gulanya jadi gula Tropicana. Ya, yang terbuat dari jagung misalnya gitu ya. Oke. Tadi 8 butir telur ayam negeri. Ya, saya ganti telurnya tuh menjadi telur omega. Boleh-boleh aja kan? Nah, lalu tadi toppingnya masih seres, saya ganti menjadi yang lebih sehat, misalkan toppingnya adalah kacang almond, gitu ya, untuk mengurangi kolesterol, gitu kan. Nah ini kan berarti kalau jadi seperti ini. Nah, sama-sama sebelah kiri dan kanan kita sebut namanya donat, gitu. Nah, itulah yang namanya principle base. Ya, as long as dia prinsipnya masih sama, yaitu prinsip membuat donat, ya maka kesimpulan kita pun masih sama, ya terkait dengan keputusan yang kita ambil. Ya, jadi artinya keputusan kita sama ya, sama-sama ini adalah donat. Walaupun secara bahan-bahannya ya itu agak ada perbedaan, tapi secara prinsipnya, secara substansinya itu adalah sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang principle based, rule based di akuntansi. Misalkan kalau teman-teman di sini udah belajar tentang konsolidasi misalkan gitu ya. Misalkan di sini ada PTA, ada PTB. Ya. Ada PTA dan ada PTB, ya. Kita kalau dulu zaman saya kuliah gitu ya, di PTB itu dikatakan sebagai anak dari PTA, ya. Itu apabila apa? Apabila kepemilikan PTA di PTB lebih dari 50%. Nah, seperti itu. Ya. Dulu dikatakan B itu sebagai anaknya A, ya apabila kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, misalkan gini, ada suatu perusahaan seperti ini misalkan ya, kepemilikan ADB itu udah lebih dari 50%, misalnya seperti itu. Ya, tetapi di sini kita lihat, nah ini apa nih? Misalnya ini sosok apa nih misalkan? Sosok pendekar ya, sosok pendekar atau sosok penguasa ibaratnya gitu ya, sosok penguasa. Ya. Misalkan penguasa ini ya, dan ada perusahaan lain gitu ya, misalkan perusahaan besar yang
melakukan pengendalian terhadap B. Ya. Walaupun tadi B itu ada siapa? B itu adalah anaknya A, betul nggak? Ya. B itu kan tadi anaknya A ya. Tetapi ternyata B itu dikontrol oleh pihak lain, oleh sosok penguasa dan juga oleh perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan secara rule base-nya B itu adalah anaknya A, karena kepemilikannya di atas 50%. Sekarang pertanyaannya, apakah B itu akan dikontrol laporannya? Apakah perusahaan B itu akan dikontrol oleh A? Jadi pertanyaan itu ya, karena yang namanya katanya induk anak itu kan katanya laporannya harus dikontrol. Sekarang apakah B itu akan dikontrol oleh A? Jawabannya adalah kalau berdasarkan PSK ini, A tidak akan mengkontrol B. Karena secara prinsipnya syarat untuk mengkontrol adalah selain kepemilikan juga harus controlling. Seperti itu. Jadi bukan lagi rule-nya di atas 50%. Gitu ya. Jadi kalau rule basis kan dianggap di atas 50% itu katanya sudah otomatis punya pengendalian. Gitu ya. Tapi ternyata ya walaupun A itu di atas 50%, tapi ternyata dia dikontrol oleh pihak lain. Nah, sekarang menurut PSK yang terbaru, ya, cara untuk mengkontrol adalah titik poinnya adalah bukan masalah kepemilikannya di atas 50%, tetapi adalah dia harus memiliki yang namanya pengendalian. Nah, PSK itu akan memberikan guidance. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian? Gitu. Jadi misalkan ada beberapa guidance, yang guidance itu mungkin antara perusahaan saya ke anak saya dengan perusahaan lain ke anaknya dia itu berbeda, misalkan. Ya, jadi apa sih ciri-ciri pengendalian? Gitu. Misalkan ciri-ciri pengendalian itu berarti dia punya power. Nah, power itu bisa dicirikan dengan apa saja. Gitu. Jadi ibaratnya di sini bukan sesuatu yang bisa diukur gitu ya, bisa diukur secara normatif gitu loh. 1 tambah 1 itu 2 gitu. Tapi harus menggunakan sense gitu loh. Professional judgment kita akan bermain. Apakah ciri-ciri pengendalian itu ada atau tidak? Seperti itu. Nah, itulah ibaratnya kunci kita membaca PSK yang sekarang. Ya, kunci kita membaca PSK yang sekarang adalah itu tadi, kita akan menggunakan professional judgment kita. Ya, menggunakan professional judgment karena apa? Karena 1 tambah 1 itu nggak 2. Ya, bisa 1,8 sampai 2,2. Jadi IFRS itu akan ngasih gambaran, akan kasih guideline secara umumnya. Seperti itu. Ya, jadi kembali lagi kepada professional judgment kita. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lihat masalah tadi, yang fair value tadi ya. Yang fair value tadi ya. Fair value tadi letaknya itu ada di mana? Gitu. Karena tadi kan salah satu ciri khas dari IFRS adalah penggunaan nilai wajar. Nah, penggunaan nilai wajar itu ada di mana? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini adalah laporan keuangannya nih, laporan laba rugi dan OC. Ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ya. Jadi kalau dulu namanya kan cuma laporan laba rugi tok, gitu ya. Nah, sekarang namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ya. Jadi sini ada penjualan, dikurangi COGS, gitu kan, dapat gross profit, dikurangi dengan general admin dan selling expense, ya, dapatlah operating income, dikurangi other expense, ditambah other income, dapatlah profit before tax, dikurangi dengan tax, misalkan 25%, gitu ya, lalu dapatlah net profit. Nah, net profit kita misalkan 750, ya. Nah, ini kan laba rugi biasa, gitu ya, laporan laba rugi biasa. Lalu berikutnya, ya, nah ini tadi laporan laba rugi biasa dengan profit kita lebih berapa? 7,5, ya, 750. Nah, lalu di bawahnya ada OC. Nah, apa itu OC? OC itu sebenarnya adalah gambaran, ya. OC itu adalah gambaran karena kita menggunakan konsep nilai wajar. Jadi OC itu adalah ya laba atau rugi yang belum terrealisasi. Ya. Jadi seperti tadi misalkan ya, gedung bakmi Gajah Mada. Gedung bakmi Gajah Mada tadi misalkan ya, kalau di catatan di laporan keuangan itu nilai 2,5 juta. Ya, masih nge-refer ke nilai pertama kali perolehan. Nah, masa sekarang nilai 2,5 juta gitu kan nggak mungkin gitu ya, di daerah kota gitu ya ada tanah nilainya 2,5 juta. Nah, oleh karena itu di-encourage kita melakukan yang namanya revaluasi. Ya, waktu tahun 2014 sampai 2016 pun pemerintah ya
menganjurkan perusahaan-perusahaan itu melakukan reval. Selain memang mungkin ada maksud lain gitu ya, supaya ada dana masuk seperti gitu ya. Karena kan ketika kita melakukan reval ya, itu nanti akan ada pajak yang mengalir ke kas negara. Ya, akan ada pajak yang mengalir ke. Jadi yang pertama itu ya, OCI itu muncul dari revaluasi tadi. Ya, jadi revaluasi aset kita. Yang tadi misalkan gedung Gajah Mada nilai 2,5 juta, ketika direval mungkin sekarang nilainya udah 25 miliar gitu kan. Nah, maka nanti ada keuntungan. Ya, akan ada yang namanya keuntungan. Nah, keuntungan itu tapi masih di atas kertas. Ya, keuntungan itu masih di atas kertas sehingga akan kita akui dalam OCI gitu ya, dalam PSAK 16. Ya, jadi OCI yang pertama muncul dari PSAK 16, jadi revaluasi aset. Ya, jadi kita melakukan revaluasi aset tetap. Ya, karena kan keuntungannya tadi dari 2,5 juta menjadi 25 miliar itu kan berarti keuntungannya kan masih di atas kertas kan, ya. Jadi belum direalisasi karena kita nggak jual. Jadi nilai wajarnya itu naik. Nah, nilai wajarnya itu naik kita akui di akun yang namanya OCI, ya, atau Other Comprehensive Income. Ya, itu tahun 2014 sampai 2016 perusahaan itu di-encourage oleh pemerintah untuk melakukan reval. Ya, karena nanti akan kalau revalnya itu nanti akan ada pajak yang harus kita bayar ke pemerintah gitu ya. Kalau memang kita menggunakan izin yang harusnya bayarnya 10%, ya itu bayarnya itu sekitar 4 sampai 6%, tergantung tahunnya pada saat kita. Ya, semakin kita early ya, kena pajak itu pun semakin lebih rendah. Lalu berikutnya OCI itu muncul dari PSAK 24. Ya, itu dari apa? Dari imbalan kerja. Ya, di mana kita tahu bahwa setiap perusahaan itu harus mencadangkan berapa kewajiban pesangon yang harus mereka bayar nantinya. Nah, itu juga akan menimbulkan OCI. Ya, karena itu nanti kita akan menggunakan aktuaris, di mana aktuaris itu akan menghitung gitu ya. Karena di program vokasi juga ada kayaknya program aktuaris ya kalau nggak salah gitu ya. Aktuaria gitu ya. Nah, itu juga salah satu profesi juga yang akibat adanya PSK terbaru, itu salah satu profesi yang juga terangkat ya, cukup baik gitu ya, profesi aktuaris, karena aktuaris nanti akan menghitung ya berapa nilai dari kewajiban pensiun kita. Mereka akan bandingkan, misalkan akan sesuaikan dengan tingkat inflasi, tingkat suku bunga gitu kan ya, dengan standar upah, standar gaji dan sebagainya, ya itu nanti akan menimbulkan juga OCI, laba atau rugi. Tapi laba ruginya belum terlihat karena dia merefer ke faktor makroekonomi seperti itu. Lalu yang ketiga, OCI itu juga muncul dari yang namanya PSAK 71. Ya, dari apa? Dari nilai wajar ya, dari surat berharga yang kita kategorikan sebagai SPP OCI. Fair value to OCI. Jadi kita misalkan punya saham gudang garam, ya, kita punya obligasi ORI, di mana nilai kita tahu bahwa nilai wajar saham atau obligasi itu naik turun. Nah, naik turunnya itu nanti akan kita akui di OCI. Ya, walaupun belum kita jual gitu ya. Di sini itu karena belum kita jual, tapi karena naiknya, karena harga pasarnya naik turun, ya, maka kita akui di yang namanya OCI. Ya, yang ketiga itu dari PSAK 71, fair value through OCI. Ya. Lalu yang ketiga itu dari hedging. Ya, dari PSAK 71 lagi dari cash flow hedge. Ya, di mana hedging itu sama seperti kayak gini. Misalkan hedging itu kan kita berusaha untuk melindungi nilaikan aset kita. Ya, misalkan ya Garuda. Garuda itu bahan bakarnya kan aftur. Aftur itu kan nilainya naik turun. Gitu ya. Atau misalkan bahan bakunya aftur, nilainya naik turun. Atau misalkan kita biasa melakukan transaksi ekspor impor. Ya. Nah, kalau kita melakukan transaksi ekspor impor, berarti kan kita akan berhadapan dengan yang namanya kurs mata uang asing, betul. Sementara kurs mata uang asing juga naik turun gitu ya. Jadi dari harga aftur, kurs mata uang asing, itu kan berarti memiliki resiko, betul nggak? Resiko kerugian. Yang namanya resiko kan pasti resiko kerugian ya. Resiko kerugian tersebut ya kita lindungi nilaikan. Betul, kita lindungi nilaikan biar tidak terjadi kerugian yang besar. Gitu ya. Misalkan tadi karena kita membutuhkan aftur. Aftur itu kan berarti minyak. Ya, minyak itu kan nilainya naik turun. Ya, atau kita punya transaksi ekspor impor yang melibatkan mata uang asing.
ya. Nah, itu kan nanti kita akan muncul resiko kerugian dari fluktuasi mata uang. Nah, oleh karena kita melakukan transaksi lindung nilai. Nah, lindung nilai itu juga nanti bisa laba bisa rugi. Gitu ya. Yang namanya lindung nilai itu bisa laba atau rugi. Jadi lindung nilai itu kan seperti apa ya? Seperti apa? Spekulasi juga gitulah ibaratnya ya. Spekulasi itu kan ibaratnya kayak main judi, ya. Bisa menang, bisa kalah gitu loh. Ya, oleh karena itu menang kalahnya itu nanti akan masuk ke OCI dulu. Ya, sebelum realisasi ya kita itu akan hitung dulu kira-kira kita rugi atau untung di suatu titik tertentu. Nah, itu nanti masuknya ke OCI. Lalu yang kelima itu dari PSAK 10 ya. Dari translasi mata uang asing. Jadi misalkan kayak Pertamina. Pertamina itu kan induk perusahaan. Dia menggunakan mata uang US dollar. Dia punya anak perusahaan, ya ada sekitar 9 anak perusahaan yang nggak semuanya menggunakan mata uang dolar juga. Misalkan kayak rumah sakit Pertamina, itu kan menggunakan mata uang rupiah. Ya, induknya pakai dolar, ya. Sementara rumah sakit Pertamina pakai rupiah. Nanti kan laporan keuangannya harus dikonsol dong. Kalau dikonsol berarti mata uangnya harus sama dong. Ya, jadi satu kan pakai US dollar, induknya anaknya pakai rupiah. Kalau di konsol itu kan berarti harus sama dong. Nah, berarti yang anak itu nanti harus ditranslasi dulu dengan PSAK 10. Ya. Jadi nanti akan menimbulkan kurs mata uang asing yang berbeda, maka akan muncul namanya OCI. Nah, lalu di sini total OCI kita ada 90. Ya, lalu ada pajak terkait 25%. Nah, OCI itu sebenarnya kan laba atau rugi yang belum terilai. Tapi dia merupakan ibaratnya supaya laporan keuangan kita itu lebih relevan gitu ya dengan kita menimbulkan yang namanya OCI. Ya, karena dia lebih ke arah nilai wajar gitu ya. Oke. Sehingga pajak terkaitnya pun sebenarnya bukan pajak yang harus kita bayar segera gitu ya. Oke. Jadi di sini nanti kita dapat net OCI ya, sehingga laba bersih ditambah dengan OCI kita akan dapat yang namanya total CI atau total comprehensive income. Ya, jadi net profit ditambah dengan OCI kita akan dapat total CI atau total comprehensive income. Lalu bagaimana hubungannya dengan neracanya nanti atau laporan posisi keuangan? Ya, oke, ini tadi kan ini adalah tadi laporan laba rugi kita ya. Lalu nanti di laporan keuangan neracanya atau laporan posisi keuangan di sebelah kiri kita punya aset, liability, dan equity. Ya, oke. Sekarang masuknya kemana nih? Ya, kalau di modal kan kita punya modal saham, ya kan? Lalu kita di sini ya net profit, jadi masuknya kemana? Net profit larinya ke laba ditahan, betul? Ya, net profit larinya ke laba ditahan. OCI masuknya ke OCI sendiri. Jadi nggak digabungin ya. Oke. Jadi profit sendiri ke RE, ya. OCI sendiri, ya karena OCI itu adalah sesuatu gain atau loss yang belum di-realize. Ya, oke. Lalu pajaknya itu masih menjadi pajak tanggungan, namanya deferred tax liability. Ya, jadi tax related-nya 22.500 itu adalah masuk ke pajak tanggungan karena ini adalah bukan pajak yang harus dibayar. Gitu. Jadi masuk ke deferred tax liability. Ya, jadi OCI itu adalah urusan orang akuntansi, bukan urusan orang pajak. Ya, jadi orang pajak itu cukup urusannya itu sampai dengan 750.000 aja. Ya, dia nggak ngelihat yang ke bawah. Ya, itu adalah urusan orang akuntansi. Ya, jadi OCI itu makanya di akuntansi itu masuknya ke deferred tax, ya, ke pajak tanggungan, ya, deferred tax liability. Ya, pajak tanggungan itu kan kita akan bayar pajak itu nanti, gitu ya, makanya masih ditangguhkan. Lalu kalau yang pajak tadi yang 250.000 dia masuk ke mana? Ya, yang tax 25% dari laba tadi masuk ke current tax liability. Nah, ini yang nanti harus dibayar. Gitu ya. Jadi ini ibaratnya ya hubungan antara laba rugi ke laporan posisi keuangan. Oke, lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, bagaimana dengan yang SAKEP? Ya, bagaimana dengan SAKEP? Saya lewatkan dulu. SAKEP. Oke, ini kalau yang SAKEP ya. Oh, ini. 。  . 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Kalau dalam SHKEP, nah ini yang baru ya. Dalam SHKEP itu ya, apakah bentuk formatnya sama dengan PSHK umum ya? Nah, kalau di SHKEP itu seperti ini. Oh, ini saya masukkan aja. Oke, ini untuk SHKEP. Nah, ini kalau untuk yang SHKEP ya. Nah, SHKEP dia sama sekarang ya. Kalau dulu kan etap itu tidak menyinggung masalah OCI ya. Jadi etap itu kan SHKEP itu kan pengganti SHK etap ya. Nah, sekarang juga ada. Kalau di SHKEP itu juga formatnya sekarang hampir sama dengan PSHK umum ya. Nah, dia juga mengakomodir revaluation dari fixed asset. Dia ada di bab 17 ya. Lalu dia juga mengakomodir actuarial assumption tadi ya, dari PSHK 24 dia ada di bab 28 ya. Lalu juga ada dari translasi ya, yang kalau dalam PSHK di dalam PSHK 10. Lalu juga dia ada yang namanya dari lindung nilai. Nah, perbedaannya apa antara SHKEP dengan PSHK? Ya, dia tidak ada kategori FVTOCI. Nah, di sini jadi kalau dalam SHKEP hanya 4 ya, hanya 4 yang menimbulkan OCI. Ya, perbedaannya kita lihat ya, tadi kalau dalam SHK umum ada yang namanya dari FVTOCI. Tapi kalau di SHKEP itu tidak ada kategori FVTOCI. Ya, jadi di sini sama ya, net OCI-nya 52.500 ya, total comprehensive income-nya 825. Nah, ini SHKEP ya. Untuk yang kaitannya ke statement financial position juga sama ya. Jadi intinya dia tidak ada apa? Tidak ada dia 4 ya. Jadi yang menimbulkan OCI itu ada 4 dalam SHKEP. Sementara kalau dalam SHKEP ada 5. Ya, jadi perbedaannya di SHKEP itu tidak ada yang dari FVT OCI. Seperti itu ya. Oke. Saya akan kembali lagi ke Excelnya. Nah, sekarang coba kita lihat ya bagaimana industri-industri terkait gitu ya dipengaruhi oleh standar akuntansi terkini. Oke, sekarang kita lihat yang pertama dari ya misalkan dari PSAK 2 dulu ya. Kita lihat dari PSAK 70. Dari 73 dulu deh ya, dari 73. PSAK, coba kita lihat di laporan Garuda Indonesia. PSAK 73 itu adalah tentang apa? Tentang sewa. PSAK 73 tentang sewa. Jadi ada PSAK berlaku efektif ya, PSAK berlaku efektif 1 Januari 2020 yang cukup bikin rame ya, cukup bikin heboh, yaitu apa? PSAK 71, 72 dan 7. PSAK 71, 72 dan oh ya. Jadi tadi ya, karena PSAK terkini itu berbasis prinsip ya. Jadi PSAK terkini ya itu berbasis prinsip. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi PSAK yang berbasis industrial, kecuali PSAK 74 yaitu tentang asuransi ya. Dan PSAK 69 ya tentang agrikultur. Jadi apapun jenis perusahaan kita, tidak ada lagi PSAK yang benar-benar namanya itu persis sama. Misalkan dulu kita mengenal ada PSAK perbankan. Ya. Dulu ada tuh PSAK perbankan, sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ada PSAK koperasi, sekarang udah nggak ada. Dulu ada PSAK telekomunikasi, sekarang udah nggak ada. Dulu ada PSAK kehutanan, sekarang udah nggak ada.
Dulu ada PSAK jalan tol, sekarang udah nggak ada. Dulu ada PSAK real estate, baru aja nggak ada dia tahun 2020 kemarin. Ya, dulu ada PSAK konstruksi, sudah nggak ada juga. Gitu. Jadi PSAK yang berbasis industrial itu sudah nggak ada, kecuali PSAK 74 asuransi dan PSAK 69. Jadi ibaratnya apapun jenis industrinya, ya, ini sekarang apapun, ya, apapun jenis industrinya akan diakomodir di PSAK yang sama, akan diakomodir di PSAK umum yang lebih general, yang lebih general, atau di sini bersifat prinsipal. Jadi ibaratnya one PSAK for all, gitu ya, satu PSAK buat semua. Nah, misalkan PSAK 71 itu membahas tentang apa? Instrumen keuangan. Nah, itu dari PSAK 72, ya, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lalu ada dari PSAK 73, yaitu saya. Oke. Nah, ini adalah PSAK yang berlaku efektif, ya, yang cukup bikin rame, ya, di tahun 2020. Ada PSAK 71, 72, dan PSAK 73. Ya, oke, coba kita bahas satu-satu, ya, dan bagaimana, ya, industri sekarang seperti ini, gitu ya, dipengaruhi oleh PSAK ini. Oke, yang pertama ada PSAK 71. Instrumen keuangan. Sekarang pertanyaannya, what is financial instrument? Apa itu instrumen keuangan? Apa itu instrumen keuangan? Jadi kalau bahasa ini, ya, bahasa dewanya, gitu ya, apa yang dimaksud dengan instrumen keuangan? Kalau bahasa dewanya itu berarti instrumen keuangan adalah apa? Ya, ya. What is financial instrument? Financial instrument adalah suatu kontrak, ya, kan? Suatu kontrak yang menambah aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas lain. Nah, ini adalah bahasa dewanya. Ya, bahasa Tomohigyo itu kayak begini, ya. Bahasa tingkat tinggi. What is financial instrument? Ya, suatu kontrak yang menambah aset keuangan bagi satu entitas, ya, atau liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas di entitas. Jadi ini bahasa ini nih, bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa warung kopinya gimana? Bahasa warung kopinya itu adalah, ya, apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan itu bahasa gampangnya adalah bahasa warung kopinya lah, ibaratnya gitu, ya. Bahasa warung kopinya itu berarti di sini kalau saya punya cash on bank, punya tabungan, gitu ya, maka akan ada pihak lain yang mengaku sebagai utang kepada nasabah. Kalau saya punya kas di bank, kan berarti akan ada pihak lain, yaitu bank, yang akan mengakui utang pada nasabah, gitu ya. Kalau saya punya piutang, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai apa? Utang. Ya. Kalau saya punya investasi di bond, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai utang obligasi, gitu kan. Kalau saya punya investasi di saham, maka ada pihak lain yang mengaku sebagai modal saham. Nah, ini adalah instrumen keuangan. Nah, ini adalah instrumen keuangan. Oke. Apa sih yang menjadi isi utama dalam PSAK 71? Ya. Oke, coba kalau kita lihat, ya, yang menjadi isu utama itu dalam PSAK 71 yang sekarang, salah satunya adalah di masalah kategori piutang. Ya. Kategori piutang dalam hal, ya, dalam hal penurunan. Ya, kita tahu bahwa piutang itu, ya, mengandung gen penyakit. Ya. Yang namanya piutang itu mengandung gen penyakit. Penyakit apa? Penyakit rugi, penyakit nggak dibayar, betul nggak? Gitu ya. Makanya kalau
ibaratnya sekarang usaha-usaha pinjol gitu ya, ibaratnya pinjaman online itu kan marak. Tapi juga marak juga mereka nggak dibayar gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya kalau kita punya piutang itu ada gen namanya gen rugi. Ya, kita ada gen namanya gen kerugian. Gen ruginya apa? Gen nggak dibayar. Gen tidak dibayar piutang. Ya. Nah, berarti karena piutang itu mengandung gen rugi, ya, maka piutang itu dibagi dalam 3 kelompok. Ya. Piutang dibagi dalam 3 bucket, ya. Kategori, ya. Jadi piutang dibagi dalam 3 bucket. Ya, 3 stage, ibaratnya gitu ya. Piutang itu dibagi dalam 3 stage. Stage pertama itu adalah stage, ya, yang dikatakan stage performing. Nah, ini kita lihat emotikonnya tuh emotikon orang happy ya. Ini namanya stage 1. Ini stage 1 itu artinya performing. Ya, kita punya piutang performing. Biasanya ya, PSAK 71 menggambarkan performing ini adalah apa? Performing adalah yang lancar sampai dengan menunggak ya tidak lebih dari 30 hari. Nah, ini berarti masih kategorinya stage 1. Ya. Biasanya PSAK itu menggambarkan lancar sampai dengan menunggak tidak lebih dari 30 hari, ini adalah masuk kategori 1. Makanya ini masih happy ya. Emotikonnya masih orang happy. Ya. Nah, oleh karena itu, nah ini walaupun lancar ya. Walaupun lancar harus tetap dicadangkan ya, dicadangkan yang namanya ECL-nya. Ya, atau ECL itu namanya expected credit loss. Ya, atau bahasa Indonesia itu KKE, ya, kerugian kredit ekspektasi. Nah, jadi karena piutang itu mengandung gen rugi, jadi walaupun dia kategorinya sekarang lancar, tetap harus kita harus early warning. Ya, harus kita cadangkan. Ya, bad debt expense itu harus kita cadangkan. Ya, jadi nanti jurnalnya kan berarti bad debt expense ya. Kalau kita jurnal ya, walaupun dia lancar harus kita cadangkan bad debt expense ya pada allowance ya, pada ECL ya. Allowance for ECL. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia kategorinya lancar harus tetap kita cadangkan. Ya. Jadi apa tadi? Karena yang namanya spiritnya adalah piutang itu mengandung gen penyakit. Gen penyakit itu namanya gen penyakit rugi. Ya. Oke, ini adalah stage yang pertama. Lalu ada stage yang kedua. Stage yang kedua itu ya, itu piutang kita udah mulai yang namanya ada resiko. Ya. Ini stage 2 atau bucket 2. Biasanya ya, sudah menunggak ya, 31 sampai 90 hari. Nah, ini udah masuk kategori stage 2. Kita lihat gambarnya di sini ya, emotikonnya udah orang mulai worry ini di sini. Ya. Jadi dia ya berarti kan logikanya ya, yang lancar aja harus dicadangin, gimana yang nggak lancar? Betul ya? Gitu. Gimana yang masuk stage 2? Jadi dia harus dicadangkan. Nah, jadi pencadangan pasti lebih tinggi. ECL pasti akan lebih tinggi. Ya, ECL harus dibentuk. Expected credit loss-nya harus dibentuk. Dengan jurnal yang sama, bad debt expense pada allowance for ECL. Berarti karena dia resikonya udah lebih tinggi. Ya. Lalu ada stage 3. Ya, lalu ada stage 3 ya, yang kita katakan dengan yang namanya impairment. Nah, berarti ini udah parah, ibaratnya gitu ya, udah parah. Biasanya udah menunggak ya, biasanya sudah menunggak lebih dari 90 hari. Ya. Atau misalnya debiturnya sudah pilot, misalnya sudah bangkrut. Nah, itu ciri-cirinya misalkan. Biasanya sudah menunggak lebih dari 90 hari, debitur sudah pilot, ya, atau bangkrut, kesulitan keuangan. Nah, itu adalah udah stage 3.
ya. Nah, apalagi berarti gitu ya. Nah, ini biasanya ya pencadangan itu biasanya ya pencadangannya sudah 100%. Biasanya pencadangan sudah 100% kalau udah masuk stage 3. Nah, jadi artinya nilai pencadangan kita itu akan lebih apa? Akan lebih besar. Gitu ya. Jadi ini menjadi isu nih. Jadi nanti kalau kalian magang misalkan di KP gitu ya, pasti akan jadi salah satu isu nih. Ya, bahwa yang namanya piutang itu harus dicadangkan. Ya, dengan berbagai metode yang ada gitu ya, itu harus dicadangkan berapa expected credit loss. Ya, makanya namanya expected credit loss. Ya. Beda dengan yang PSAK sebelumnya, PSAK 55 gitu ya. Beda dengan PSAK sebelumnya, namanya PSAK 55. Jadi PSAK 71 ini ya, PSAK 71 itu menggantikan PSAK 55. Jadi bukan berarti PSAK 55 dicabut. PSAK 55 masih digunakan sebagai acuan untuk SAK EP. Nah, gitu ya. Jadi PSAK 55 itu masih ada. Nah, terkait penurunan nilai, PSAK 55 menganggap penurunan nilai ada, nilai dibentuk jika sudah sampai stage 3. Jika sudah sampai di stage 3. Nah, beda ya. Berarti konsepnya berpikirnya beda antara PSAK 55 dengan PSAK 1. Berarti di sini dia incurred. Berarti kalau udah sampai stage 3, barulah dia itu diakui sebagai penurunan nilai. Tapi kalau PSAK 71, dari mulai stage 1, stage 2 itu udah dianggap ada penurunan nilai. Udah di expected gitu ya. Ya, nah itu bedanya antara PSAK 71 dengan PSAK 55. Ya, karena apa? Karena alasan PSAK 71 menggantikan PSAK 55 itu karena PSAK 55 terlambat dalam mengakui penurunan nilai. Karena penurunan nilai di PSAK 55 baru diakui setelah apa? Setelah dia udah mencapai stage 3. Sementara dalam PSAK 71, dalam stage 1, stage 2 itu udah diakui sebagai apa? Sebagai penurunan nilai. Nah, itu pasti akan banyak dampaknya terhadap apa? Terhadap banking industry dong, betul ya? Jadi banking industry itu pasti akan terkait. Nah, misalkan di sini kita bacalah di berita-berita gitu ya. Misalkan kita baca berita di Tirto, itu kan banyak tuh penerapan PSAK 71 itu seperti apa di industri perbankan. Nah, ini misalkan ya. Kita lihat di Tirto ya, Tirto ID. PSAK 71 terkait dengan perbankan ya. PSAK 71 mengharuskan perbankan memiliki cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Ya kan? Hal ini karena mandat PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Nah, itu tadi ya. PSAK 71 itu mengencourage kita atau memberikan mandat pada kita untuk mencadangkan sedini mungkin. Gitu ya. Oke. Menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Ya, jadi dari sejak stage 1 pun udah harus dicadangkan. Ya. Ini berbeda dengan PSAK 55. Dalam PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan resiko gagal bayar atau incurred. Ya, jadi udah kejadian baru diakui kerugian ibaratnya gitu ya. Ya, sementara PSAK 1 itu enggak. Artinya perusahaan sektor finansial seperti perbankan harus menyediakan CKPM untuk semua kategori kredit mulai dari yang berstatus lancar, performing, ragu-ragu, underperforming, dan sampai dengan macet, non-performing. Ya, jadi mulai dari performing pun udah harus dicadangkan, gitu ya. Oke. Hasilnya gimana? Hasilnya misalkan di bank, misalkan di bank ini ya, di BBRI misalkan, itu membutuhkan tambahan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 8 triliun, ya, di bank BRI, ya. Lalu di Bank Mandiri seperti apa? Di Bank Mandiri juga sama, ya, itu menimbulkan kenaikan CKPN sehingga menurunkan CAR mereka, capital adequacy ratio, ya, rasio kecukupan modal ini ya, rasio kecukupan modalnya dia turun menjadi 150 basis point, ya. Oke, lalu bagaimana dengan yang lain? Di BTN juga begitu sama, ya. Di BTN juga akan menimbulkan ya penurunan, ya.
Di sini penurunan cadangan crude oil ini hingga 100% pada tahun 2020. Jadi pasti nanti performanya itu akan turun. Ya, jadi kalau kita belajar analisa laporan keuangan, gitu ya, yang namanya kinerja itu turun, itu bukan berarti memang kinerja manajemen itu turun. Nggak serta-merta gitu ya. Bisa juga diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh perubahan standar akuntansi. Jadi kita sebagai analis jangan bilang 1+1 itu udah pasti 2. Atau misalkan 2 lebih jelek daripada 3. Jangan bilang langsung seperti itu. Ya, karena sebagai kita yang belajar akuntansi, kita belajar analisa laporan keuangan, ya, pasti kan yang namanya dampak standar itu pasti berujung pada laporan keuangan. Ya, pasti ada dampaknya. Sementara para analis itu cuma melihat angka gitu ya. Gitu. Oh, ada kinerja yang turun. Karena karyanya turun, tapi itu kan nggak serta-merta memang ada penurunan kinerja dari manajemen. Gitu. Tapi karena adanya perubahan standar akuntansi. Gitu. Yang lebih ibaratnya konservatif gitu ya, yang lebih ada kehati-hatiannya. Gitu. Nah, itu yang memang tugas kita tuh untuk melakukan sosialisasi gitu loh kepada para calon investor gitu kan, ya bahwa tidak serta-merta kinerja manajemen itu turun. Karena ini adalah merupakan adanya standar akuntansi yang terbaru yang pasti dampaknya terhadap laporan keuangan. Itu ya dalam PSAK 71. Nah, itu isu dalam PSAK 71 seperti itu. Lalu sekarang kita lihat isu dalam PSAK 72. Ya. Nah, PSAK 72 itu namanya apa? Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ya. Nah, ini tadi apapun jenis industrinya, ya, apapun jenis industrinya, perusahaan itu mengakui pendapatan itu sesuai dengan referensi dalam PSAK 72, acuan dalam PSAK 7, apapun jenis usahanya, ya, apapun jenis usahanya, ya, kecuali tadi ya, misalkan tadi yang masih basisnya industri apa, asuransi dan juga agrikultur. Nah itu cara pengakuan pendapatannya agak berbeda, ya. Lalu karena ya kalau agrikultur itu kan dia tumbuh ya, yang tadinya dia nggak ada jadi ada, ya. Lalu misalkan dia dipetik terus bisa numbuh lagi, itu kan nanti pasti pengakuannya nanti akan sedikit berbeda. Begitu juga dengan asuransi, ya. Dengan asuransi dia memiliki ini yang apa pengaturan tersendiri lah ibaratnya gitu ya terkait dengan. Tapi sebenarnya masalah pengakuan pendapatan itu sebenarnya sama gitu ya, secara prinsip itu sama. Ya. Ketika apa? Ketika itu tadi jasa sudah diberikan, barang sudah diberikan gitu ya. Seperti itu. Kalau di dalam PSAK 72. Nah, apa sih yang menarik isu dalam PSAK 72 ini? Ya, apa sih yang isu terkini yang menarik gitu ya dalam PSAK 72? Nah, kita lihat di sini salah satunya adalah dalam PSAK 72 ini isu yang menarik itu adalah kasus yang namanya kasus poles laporan keuangan Garuda Indonesia. Nah ini mungkin teman-teman udah pernah baca ya. Apa sih 2018 itu kasusnya gitu kan? Mungkin 2018 itu masih ada yang masih SMA gitu ya, nggak aware lah dengan masalah ini gitu ya, nggak aware dengan masalah karena dulu mungkin SMA-nya IPA atau apa gitu kan, nggak aware dengan laporan keuangan. Ya mungkin ada yang masih SMA atau baru masuk berarti gitu ya, baru masuk vokasi ini. Nah, apa sih yang terjadi di Garuda Indonesia tahun 2018 dan bagaimana ya pelanggaran terhadap PSAK 72? Ya, nah coba kita lihat. Oke, awal itu dari sini. Kasus Garuda itu berawal dari sini. Kasus Garuda itu berawal dari sini. Nah, ini. Ada, ini kan di annual report-nya, ada 2 orang komisaris yang nggak mau tanda tangan. Ada Hairal Tanjung, ini adiknya atau kakaknya Hairal Tanjung ya? Kayaknya adiknya ya. Hairal Tanjung. Ada Doni Oskaria, ini omnya Nagita Swafinan kalau nggak salah. Ya, Doni Oskaria ini omnya Nagita. Ya, oke. Ini jadi mereka nih nggak mau tanda tangan. Ya, sementara yang lain komisaris independen, ya komisaris itu mereka tanda tangan.
Karena nggak mau tanda tangan pasti muncul dong pertanyaan. 10 menit lagi Pak Halik ya, maaf. Gitu ya. 10 menit lagi. Nah, itu pasti publik bertanya-tanya. Jadi kalau mereka tanda tangan, mungkin kasus Garuda nggak akan terkuak. Gitu. Mungkin karena ini nggak ada tanda tangan, publik pasti bertanya-tanya kenapa 2 orang ini datang. Nah, ternyata ada kasus, gitu ya. Jadi karena mereka juga berarti artinya paham dengan akuntansi, gitu ya. Nah di sini kasusnya itu di 2018, gitu ya. Itu laporan Garuda Indonesia itu kan berawal gitu. Kan untuk mengakui pendapatan itu ada step-stepnya. Step 1, identifikasi kontrak kita dengan pelanggan. Ya, jadi kita lihat kontrak kita dengan pelanggan itu seperti apa. Ya. Jadi Garuda Indonesia misalkan membuat kontrak per 31 Oktober dengan PT Mahata. Garuda Indonesia membuat kontrak ya 31 Oktober 2018 dengan PT Mahata. Kontrak menyangkut pemasangan WiFi di pesawat Garuda Group. Ya, jadi ceritanya dulu di tahun 2018 Garuda mau semua pesawatnya itu ada WiFi. Ya, jadi seperti kayak penerbangan luar negeri ya, ada WiFi-nya. Ya, jadi di sini kontraknya dengan PT Mahata ya, itu menyangkut pemasangan WiFi di pesawat Garuda Group. Jadi ada Garuda, Citylink dan juga ada Sriwijaya. Ya. Lalu yang step kedua ya, step kedua itu dalam hal mengakui pendapatan itu adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Nah, lihat di situ apa saja hak dan kewajiban kita. PT Mahata berhak memasang WiFi di pesawat Garuda Group, berkewajiban memperbaiki dan memelihara. Ya, Mahata berhak memasang WiFi di pesawat Garuda Group, berkewajiban memperbaiki dan memelihara, dan Garuda berkewajiban memberikan hak atas tersebut. Ya, jadi Mahata itu akan masangin WiFi, menginstall, memperbaiki dan sebagainya. Jadi nantinya kalau kita pakai WiFi-nya di pesawat Garuda Group, kita bayarnya ke Mahata. Ya, jadi kita tinggal klik-klik gitu ya, nanti kita di-charge, entah pakai kartu kredit atau pakai OVO segala macam gitu ya. Nanti bayarnya ke PT Mahata. Nah, terus yang step ketiga, tentukan harga transaksi. Ya, tentukan harga transaksi. Pasti kan ada harganya gitu ya. Nah, Garuda akan mendapatkan fee di sini selama 15 tahun kontrak dengan harga 239.940. Ya, jadi kontrak selama 15 tahun. Ya, kontrak selama 15 tahun itu nilai fee-nya adalah 239.904. Lalu step 4 ya, alokasikan harga transaksi ke kewajiban. Ya, berarti kan tadi kontraknya untuk 15 tahun ya. Nilai kontraknya 239 juta. Berarti per tahunnya berapa? Per tahunnya 239 bagi 15 gitu. Ya, 239 juta dibagi 15 sama dengan 15 juta 960. Nah, ini berarti pendapatan per tahun yang harusnya diakui oleh Garuda gitu ya. Nah, terus yang step kelima itu adalah pengakuan pendapatan. Ya, step kelima pengakuan pendapatan. Oke, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban. Ya, jadi pendapatan yang harusnya diakui Garuda berapa tahun 2018? Berarti dia harusnya mengakui hanya 2 bulan gitu. 2/12 kali 15 juta. Tadi kan per tahunnya 15 juta ya. Berarti 2/12 dikali 15 juta sama dengan 2.666. Ya. Tapi coba kita lihat ya, Garuda itu bikin jurnalnya seperti apa? Coba perhatikan ya, dia jurnalnya PAR pada revenue 239. Nah, ini kan salah. Pendapatan yang harusnya diakui cuma 2.666, tapi diakui berapa? 239. Nah, ini kan kesalahannya fatal. Ya. Seharusnya pengakuan pendapatan itu diakui sepanjang waktu, tapi diakui hanya at the point in time. Gitu ya. Nah, ini pasti walaupun masih semester 1 pun pasti akan paham gitu ya. Ini kesalahannya fatal. Ya, jadi pendapatan yang harus dia diakui selama 15 tahun, ya dia akui dalam waktu 2 bulan. Ya, jadi dia kegedean ya, overstated. Pengakuan pendapatannya overstated. Ya, yang harusnya cuma berapa? 2.666, tapi dia akui berapa? 239. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus merevisi kembali dan kena sanksi, betul nggak? Ya, jadi semua orang yang tanda tangan di sini kena sanksi. Harus bayar 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. KAP-nya harus bayar 100 juta dan juga kena sanksi juga, hasil akuntansi juga. Ya, akibatnya mereka harus merevisi laporan keuangan yang tadinya ya mereka punya laba 5 juta dolar, ya. Dilaporkan sebelumnya Garuda itu punya laba 5 juta dolar. Ya, setelah mereka adjust
ya disajikan kembali mereka rugi 175. Ya, jadi jauh sekali ya antara yang mereka laporkan awalnya 5 juta laba, terus mereka perbaiki jadi rugi 175 juta US dollar. Orang semua yang namanya revisi atau adjust paling 5 juta jadi 5 juta 600 atau jadi 4 juta 400 gitu ya. Ini dari 5 juta laba menjadi rugi 175 juta. Nah, ini yang kacau. Ya, jadi artinya ini kesalahan dalam pengakuan. Kita tahu bahwa dalam PSAK 72 ya, pengakuan pendapatan itu ada dua. Ya, dalam PSAK 72 pengakuan pendapatan itu ada dua cara. Yaitu pengakuan pendapatan secara at the point in time dan pengakuan pendapatan sepanjang waktu atau over time. Ya, pengakuan pendapatan secara at the point in time dan pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Nah, Garuda tadi harusnya mengakui pendapatan sepanjang waktu di sini. Ya, Garuda tadi harusnya mengakui pendapatan sepanjang waktu. Sementara dia mengakui pendapatan at the point in time salah. Gitu ya. Jadi di PSAK 72 pengakuan pendapatan itu bisa apa? Jika aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian. Jadi aset dialihkan, pengakuan pendapatan ketika apa? Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian. Nah, ini kan seharusnya dia mengakuinya hanya waktu 2 bulan. Sesuai dengan yang Garuda berikan kepada Mahasiswa. Ya, untuk menginstall, memelihara, ngecap pelanggan dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini kita lihat apa sih dampaknya terhadap industri. Nah, industri apa yang berdampak? Industri apa yang terdampak? Yang paling terdampak ya, yang paling terdampak di PSAK 70. Jawabannya adalah apa? Yang paling berdampak itu adalah industrinya. Nah, kita lihat ya. Industri ini yang paling berdampak. Apa nih? Industri real estate. Industri apa yang paling berdampak di PSAK? Ya, itu adalah industri real estate. Salah satu. Kenapa dia berdampak? Karena ya di industri real estate ini, misalkan apartemen ya, misalnya ya apartemen. Misalkan di developer apartemen. Ya, sebelum 2020 developer apartemen menggunakan PSAK 44 akuntansi untuk industri real estate. Gitu ya, tulisannya estate. Sebelum 2020, developer apartemen menggunakan PSAK 44 akuntansi untuk industri real estate. Ya, sebelum tahun 2020. Ya. Pada tahun 2020, PSAK 44 diganti menjadi PSAK 7. Nah, ya. Oke, berarti sebelumnya ya pada PSAK 44 developer apartemen misalnya gitu ya, developer apartemen boleh mengakui pendapatan sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu dengan persentase penyelesaian. Dengan persentase penyelesaian. Ya, dalam PSAK 44 mereka boleh mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan persentase penyelesaian. Dengan syarat apa? Dengan syarat misalnya ya, dengan syarat yang pertama fondasi bangunan telah selesai. Sudah menerima minimal 20% dari harga jual. Ya, nah ini salah duanya dari 3 ya. Misalkan biaya dan pendapatan bisa diukur secara angka.
Nah, gitu, ya. Jadi dalam PSAK 44, developer apartemen boleh mengaku pendapatan sepanjang waktu dengan persen penyelesaian. Jadi mereka begitu terima uang muka, gitu ya, terima uang segala macam, mereka boleh tuh ngakuinya tuh ya dengan progres sesuai dengan persentase penyelesaian, gitu ya. Sementara ya ketentuan di atas tidak berlaku di PSAK 72. Gitu. Ketentuan-ketentuan fondasi bangunan telah selesai, gitu ya. Jadi developer yang dulu itu ibaratnya mereka boleh ngakuin pendapatan, ya asalkan ya fondasi sudah selesai, sudah nerima 20% dan biaya pendapatan bisa diukur secara angka. Tapi sekarang di PSAK 72 ya, developer apartemen ya akan mengakui pendapatan jika sudah serah terima. Bayangkan ya, berarti namanya apartemen itu kan butuh waktu, betul nggak? Butuh waktu untuk penyelesaian. Dia membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Ya. Oh ya, nanti ada sesi tanya jawab ya, Bu Mardinia ya. Berarti 15 menit sebelum jam 12 mungkin ya, saya selesaikan ya. Iya, 15 menit sampai 11.45 Pak. Suaranya tidak terdengar. Iya, betul. Silakan Pak, lanjut dulu. Oh, ya. Seru. Maaf tadi saya ke ini suaranya tadi ke ini ke speakernya. Gimana boleh diulangi? Boleh Pak. Boleh Pak, silakan lanjut sampai 11.45. Oh ya baik. Terima kasih Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang developer apartemen itu tidak mengaku pendapatan jika sudah 100, akan mengaku pendapatan jika sudah terima. Jadi bayangkan developer apartemen itu kan berarti dia butuh waktu yang lama ya untuk membangun sebuah apartemen. Jadi misalnya saya beli apartemennya sekarang, mungkin nanti baru 5 tahun lagi saya baru akan terima atau 3 tahun yang akan datang. Nah, mereka itu berarti nanti ngakuin pendapatannya kalau udah serah terima. Berarti kan lama. Gitu ya. Nah, itu makanya sangat terdampak terhadap industri apartemen. Karena apa? Karena ya di PSAK 72 ya yang menjadi acuan pengakuan pendapatan adalah ketika pelanggan udah memperoleh pengendalian. Karena kalau kita beli apartemen kan kalau belum serah terima kita belum ada pengendalian. Gitu ya. Nanti kalau udah serah terima boleh baru kita ada pengendalian. Nah, itulah yang membincang industri, salah satunya adalah industri real estate ya, terkait dengan apa? Terkait dengan pengakuan pendapatan. Nah, itu bisa kita lihat di banyak berita-berita ya, banyak berita-berita terkait dengan industri ini. Nah, di sini itu banyak sekali berita-berita ya bahwa awal itu mereka menolak gitu ya. Mereka industri developer itu awalnya menolak ya dengan penerapan PSAK 72. Nah, ini bagaimana pengakuan pendapatan itu bisa dilihat di ekonomi bisnis gitu ya, REI ya, Real Estate Indonesia, di berita pasar modal ya, di mana dengan penerapan PSAK 72 pendapatan emiten properti mulai berimbas ya, karena yang tadinya mereka akan harus bisa mengakui pendapatan, mereka nanti mengakui pendapatannya nanti ya ditunda dulu ya. Jadi mereka tuh di laporan keuangan itu ibaratnya cuma ada biaya operasional, bayar gaji gitu ya, yang di luar produksi apartemennya gitu ya, bayar gaji administrasi gitu kan, bayar sewa kantor dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada, pasti rugi lah ibaratnya gitu ya. Di awal-awal pasti mereka rugi karena nanti pengakuan pendapatannya baru setelah adanya serah terima. Oke, ini adalah industri yang terdampak dengan adanya PSAK. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan PSAK 73. Ya, yaitu apa? Sewa. Dalam sewa ya, jadi intinya dalam PSAK 73 itu kita tahu bahwa ya sewa ada 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya financial, lalu ada yang namanya operating. Ada sewa finansial, ada sewa operating. Ya. Lalu dalam sewa itu kan pasti melibatkan 2 pihak ya, ada lessee
ya, dan ada lessor, ya, atau sebagai pesewa. Dalam lesi itu berarti namanya penyewa, gitu kan? Lesi berarti penyewa. Ada lesi dan ada lessor, ya. Kalau operating lease itu kan simple, ya. Operating lease itu kan simple jurnalnya, ya. Dia hanya catat apa? Rent expense pada cash, gitu kan? Sementara kalau lessor dia catat ya cash pada revenue, gitu ya, pada rent revenue. Nah, ini kan jurnalnya sangat simpel ya kalau operating list. Sementara kalau financial list, ini kan kalau operating, jika operating list. Ya. Kalau financial list, jurnalnya kan lebih complicated, ya. Pada saat nyewa, si leasing itu nyatetnya gimana? Ya, aset list aset, gitu ya. List aset, ya, pada list liability. Atau sekarang namanya bukan list aset ya, tapi aset hak guna ya, atau right use of asset. Nah, right use of asset ya. Nah, jadi dia nyatat ya, kontraknya memang sewa, tapi dia nyatat aset gitu ya. Oke, dia nyatat aset pada utang. Lalu pada saat dia bayar sewanya, dia nyatat apa? Utang, lalu ada interest expense. Jadi walaupun sewanya itu jadi dianggap buat bayar utang, ya. Pada apa? Pada gitu ya. Jadi pembayaran sewanya itu dianggap sebagai pembayaran utang, ya. Lease liability, interest expense pada cash. Lalu juga dia harus mendepresiasikan asetnya. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya, walaupun bentuk kontraknya adalah sewa. Ya. Sementara dikembalikannya dari si lessor, berarti dia akan mencatat lease receivable. Ya, pada apa? Pada aset yang dia sewakan. Jadi bentuk kontraknya sewa, tapi asetnya seolah-olah diserahkan gitu kan. Pada saat dia menerima pembayaran sewa, dia nyatat cash. Ya, lalu di sini ada penerimaan pengakuan interest revenue. Ya, pada saat dia terima uang, dia mengakui ada pendapatan bunga dan penerimaan piutang. Ya, collected. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada operating list sama financial list. Nah, dalam PSAK 73 yang menjadi permasalahan adalah apa? Dalam PSAK 73 ya, spiritnya adalah gini, semua sewa dari sisi lesi adalah financial list. Kecuali, nah gitu ya. Jadi spirit dalam PSAK 73, semua sewa dari sisi lesi adalah financial list. Kecuali apa? Kecuali yang pertama, sewa berjangka pendek, which is dia kurang dari 12 bulan. Dan ya, yang kedua adalah ya aset bernilai rendah. Nah, jadi gitu. Dalam PSAK 73 ya. Jadi semua sewa itu harus financial. Jadi gini, dulu sebelum 2012 ya. Banyak perusahaan airline itu sewanya adalah operating list. Jadi mereka nyatet rent expense pada cash aja. Sehingga mereka nyewa pesawat gitu ya. Sehingga karena mereka bukan financialist, maka tidak mengakui aset pesawat dong ya. Sebelum tahun 2012. Sehingga apa? Sehingga banyak analis bingung. Ini perusahaan airline, tetapi kok nggak punya pesawat di neracanya. Di asetnya kok nggak ada aset pesawat gitu ya. Ternyata mereka rata-rata sewa. Dan sewanya itu adalah operating list. Sehingga jurnal yang dibuat kan hanya biaya pada kas. Nah, itu analis bingung gitu ya. Padahal kan pesawat itu kan menjadi sumber penghasilan mereka. Kenapa nggak dicatat di aset? Padahal rata-rata sewa. Nah, di PSAK 73 sangat ekstrim. Semua sewa itu adalah financial. Jadi beda sekali dengan PSAK yang lama sebelum 2012. Ya. Di 2020 ini ya, mulai 2020 semua sewa
Jadi sisi adalah financial kecuali apa? Sewanya berjangka pendek sama aset bernilai rendah. Jadi semua harus mengakui aset pada utang, gitu ya. Lalu pada saat bayar sewanya itu diakui sebagai pembayaran utang, ya. Lalu ada interest expense dan juga cash, gitu kan. Nah, dan seterusnya. Gitu. Dia harus mengakui yang namanya apa? Mengakui yang namanya beban bunga, ya. Dia harus mengakui yang namanya beban bunga, ya, dan seterusnya. Nah, di situ berarti artinya apa? Akan ada penambahan aset itu. Ya, akan ada yang namanya penambahan aset, ya, di sisi lesinya. Di sisi lesinya itu ada akan penambahan aset. Oke. Nah, oke. Jadi ada penambahan. Nah, kita lihat di sini dampaknya di laporan Garuda Indonesia tahun 2020. Di sini kita lihat di catatan atas laporan keuangannya ya. Coba kita lihat nih. Karena gimana? Karena semua sewa sekarang diakui sebagai apa? Financialis, harus ngakuin aset. Ya, aset pada utang, ya pada saat bayar sewanya itu dianggap sebagai pembayaran utang, bunga, dan juga harus mendepresiasikan. Nah, kita lihat coba di Garuda Indonesia tahun 2020 gitu ya. Kan PSK 73 itu berlaku tahun 2020. Apa sih dampaknya gitu ya? Nah, dampaknya itu karena dia sekarang harus mengakui aset sewa, ya. Kita lihat aset tetap bersih tahun 2020 mencapai 9,39 meningkat. Nah, coba lihat dampaknya asetnya dia meningkat 721,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut karena penerapan PSK 73 menyebabkan kenaikan aset yang signifikan karena perseroan mencatat aset hak guna. Nah, itu dampaknya. Jadi aset dia jadi lebih gede pastinya. Gitu ya. Ini lihat di catatan atas laporan keuangan di Garuda Indonesia, ya. Terus di sini ya asetnya itu meningkat. Aset tidak lancar 2020 mencapai 10,25, meningkat 208 dibandingkan. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan aset tetap. Penerapan PSK 73 menyebabkan kenaikan aset yang signifikan karena perseroan mencatat aset hak guna. Ya, oke, berarti dampaknya itu adalah apa? Kalau misalkan dia mencatat itu. Jadi dampaknya apa? Nilai aset jadi lebih tinggi. Ya. Nilai aset pasti higher. Liabilities juga higher. Dampaknya apa? Ya. ROI jadi apa? Return on asset. Return on asset jadi turun dong. Ya. Karena return on asset kan rumusnya apa? Ya, laba dibagi dengan aset. Debt to equity ratio juga akan naik. Rasio utang terhadap modal. Betul nggak? Rasio utang terhadap modal juga akan naik. Nah, itulah dampak dari PSK 73 terhadap industri. Ya, salah satunya di Garuda. Ya, karena ada peningkatan aset. Karena sekarang PSK 73 itu bilang semua sewa adalah financial kecuali kalau sewanya jangka pendek. Kalau aset sewanya itu pesawat, pasti kan bukan bernilai rendah. Ya, pasti dia sewa pesawat, sewa mobil, itu udah pasti asetnya bukan bernilai rendah. Karena untuk menjadi operating list, ya, itu harus memenuhi dua ini. Dan dibilang di sini kecuali, gitu ya. Kecuali asetnya bernilai rendah dan sewa berjangka. Sudah jam 11.44, ya. Mungkin saya sudahi dulu untuk paparan materinya ya. Saya kembalikan Bu Marsdenia untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halik. Wah, saya jadi belajar banyak juga nih kita para dosen akuntansi keuangan ya. Nah, sekarang kita serahkan kepada para peserta pada mahasiswa 2019 nih, 2020-2021. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau chat box ya. Benar gitu nih Nafisa ya. Kalau dosen juga boleh, silakan kalau ada dosen yang mau bertanya. Kita tunggu 1, 2, 3. Nggak ada yang bertanya? Kalian masih ada di tempat nggak nih? Pada off cam semua ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu duluan kali bertanya ya sama yang ke Pak Halik.
seperti Pak Halik tadi ceritakan bahwa profesi akuntan itu tidak ini ya, tidak stagnan atau tidak mati lah gitu ya, walaupun ada digitalisasi. Nah, kira-kira untuk bekal mahasiswa diploma 3 vokasi ini, di vokasi akuntansi, kira-kira secara mandiri apa ya yang harus mereka lakukan? Kalau zaman saya dulu kan seperti saya itu harus kursus brevet pajak A, B, dan C kan. Nah, kalau sekarang pasti mereka berbeda, di samping mereka juga harus kursus brevet pajak A, B, dan C. Dan kira-kira menurut Pak Halik apa yang harus mereka upgrading lagi dari segi skill mereka dalam menghadapi kompetisi di era digitalisasi ini, Pak? Ya, baik, Bu, terima kasih ya. Jadi sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan dulu ya itu sudah sangat betul ya. Berarti untuk upgrading, karena sisi pajak pun itu sangat penting karena akuntansi dan pajak itu kan ibarat mata uang ya, ibaratnya ya, ada dua sisi mata uang. Jadi memang dua-duanya itu sama penting. Karena apa? Karena kalau dari sisi perpajakan itu kan memang perpajakan memiliki aturan sendiri ya. Perpajakan punya aturan sendiri, akuntansi punya aturan sendiri. Jadi alangkah bijaknya kalau kita memang memiliki dua ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ibaratnya kita memposisikan ilmu akuntansi itu lebih tinggi daripada pajak misalnya gitu ya dalam hal berdebat. Karena memang aturan dua itu berbeda. Nah, itu yang pertama gitu ya. Lalu untuk yang kedua itu adalah selain tadi kita harus mengikuti brevet A, brevet B gitu ya, kita persiapkan diri kita juga untuk sertifikasi sebenarnya. Ya, untuk sertifikasi ya. Karena itu tadi, karena sertifikasi itu menunjukkan bahwa kita memiliki keahlian untuk menunjukkan namanya professional judgment. Ya, karena sekarang apa-apa sekarang sertifikasi gitu ya. Karena sertifikasi itu adalah jalan kita untuk menuju profesi yang kita inginkan. Ya, kita mau menjadi konsultan pajak, kita alangkah baiknya kita memiliki sertifikasi konsultan pajak. Ya, kita mau buka kantor jasa akuntan, kita harus memiliki gelar sertifikasi CA. Ya, di mana sertifikasi itu semuanya memang disyaratkan oleh regulator, gitu ya, oleh regulator, oleh Kementerian Keuangan, ya bahwa untuk profesi auditor misalkan diatur oleh IAPI. Profesi kantor jasa akuntan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, profesi untuk konsultan pajak diatur oleh organisasi profesi, ada 4 ya kalau nggak salah ya, ada IKPI ya, ada macam-macam, ada 3, ada 4 ya untuk organisasi yang terkait dengan perpajakan. Jadi selain tadi brevet AB gitu kan, ya kita persiapkan diri kita juga untuk sertifikasi gitu ya. Oke, jadi jangan lupa juga nanti lanjut S1 gitu ya, lanjut ke S1 dari vokasi gitu kan ya. Lalu juga jangan lupa menjadi anggota profesi. Anggota profesi di sini berarti menjadi anggota junior dari IAI. Gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada menjadi anggota junior ya, anggota junior dari Ikatan Akuntan Indonesia. Karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Di situ kalau kita jadi anggota IAI junior itu ya kita berkesempatan untuk bertemu dengan ibaratnya selebriti akuntan ya, bisa menjadi role model kita. Ada informasi terbaru kita akan mendapatkan ya, biasanya Pak mahasiswa juga dilibatkan ya dalam kepanitiaan acara-acara event besar ya, lalu kita bisa mengakses PSAK secara free gitu ya, jadi kita memiliki soft copy-nya ibaratnya gitu ya, akses PSAK, karena kalau beli PSAK itu kan mahal, harganya sampai jutaan ya, kita bisa mengaksesnya secara free. Lalu kalau kita ikut pelatihan-pelatihan yang ada di AI itu kita dapat diskon juga ya, dapat harga anggota yang jauh lebih besar daripada kalau kita keuntungannya kalau kita tidak menjadi anggota IAI. Jadi sebagai untuk memenuhi era digital sekarang gitu ya, era digitalisasi, era sertifikasi ya. Jadi brevet AB saja itu belum cukup. Jadi juga kita magang. Nah, itu kesempatan magang juga. Kesempatan magang kalau bisa harus di perusahaan-perusahaan yang memang basisnya itu banyak keilmuannya lah ibaratnya gitu ya. Misalkan magangnya di kantor konsultan pajak atau konsultan advisory gitu ya, atau di KAP ya. Kadang kalau kita magangi di perusahaan itu ilmunya itu nggak banyak gitu ya. Misalkan kalau di perusahaan besar apalagi ya, misalkan kita cuman di bagian AP saja misalkan gitu, di bagian accountable saja, di bagian receivable saja, jadi ilmunya nggak berkembang. Jadi kalau magang ya mungkin di vokasi itu juga udah dibicarakan ya bahwa magang itu misalkan harus di KAP, harus ada di advisory gitu ya, karena di situ ilmunya itu adalah kawasan dari muka kita untuk menimba ilmu lagi. Ya, jadi jangan pikirkan masalah gajinya dulu gitu ya, asalkan transport terpenuhi gitu ya. Jadi dalam magang itu bukan lagi mencari uang sebenarnya ya, tapi kita memang lagi mencari ilmu lagi.
Karena ya disitulah ibaratnya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu penting ya ketika kita magang misalkan di kantor akuntan publik ya. Biasanya juga kalau kantor akuntan publik itu kita magang pun jangan yang, kalau saran saya jangan yang kantor akuntan publik besar juga gitu. Karena kalau besar itu biasanya juga udah terspesialisasi gitu ya. Gitu. Kantor akuntan publik yang menengah saja yang memang kerjaan itu jadi buat kita semua gitu loh. Nah, itulah kesempatan kita untuk mencuri ilmu lah ibaratnya gitu ya. Jadi klien apapun akan kita hadapi gitu kan. Semua pekerjaan nggak rutinitas, tapi setiap pekerjaan itu runutan itu kita yang kerjakan. Itu biasanya kalau ibaratnya kalau misalkan manfaat kita bekerja di kantor akuntan publik yang tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi itu sih Bu saran saya. Selain itu tadi ya keterampilan komputer, Microsoft Excel itu sekarang zamannya Excel itu harus juga mumpuni ya, karena Excel itu kan powerful juga ya, karena pekerjaan kita kan rata-rata adalah pekerjaan akuntan itu adalah bekerja dengan Excel biasanya ya, dan juga komputerisasi akuntansi minimal at least kita menguasai lah, entah itu Accurate atau Zahir gitu ya, atau MYOB itu sudah minimalnya lah ibaratnya. Seperti itu sih Bu Martinia dari usulan dari saya. Makasih Pak Halik. Gimana nih mahasiswa 2019 nih? Apa Ibu harus sebut namanya nih? Ayo. Ini ada yang bertanya satu nih. Siapa nih? Taufik ya. Pengakuan pendapatan menggunakan SK baru. Jadi di sini katanya apakah seluruh kewajiban yang telah dipenuhi dan seperti yang Bapak telah sampaikan sebelumnya akan mempengaruhi laporan keuangan seolah-olah perusahaan tidak menghasilkan pendapatan selama satu periode. Dan sini ditanyakan apakah pendapatan yang seharusnya dapat diakui karena telah menerima proyek tertentu. Dan apakah akan diungkapkan atau didisclose di CALK atau seperti apa perlakuannya Pak terkait dengan real estate tadi kali Pak, karena kan disebutkan terdampak terhadap labanya kan, padahal pengeluarannya ya, sudah banyak gitu. Silakan. Oke, ya. Terima kasih, ini mungkin mahasiswa ya, Mas Taufik ya. Terima kasih. Taufik 2000, ini mahasiswa saya nih, 2020. Oh, mahasiswa Ibu ya. Oh, hebat nih, ya. 2020. Yang lain mana ya, yang Mas 2019? Taufik, ya betul. Jadi tadi kan kalau di real estate itu kan, ya mereka pasti udah nerima uang ya. Baik itu terima uangnya secara cicilan dari konsumennya langsung, ataupun mereka dari bank. Biasanya mereka udah terima lunas tuh. Ya, sementara mereka udah terima uang lunas, tapi pengakuan pendapatannya belum. Karena apa? Karena pembangunannya masih 3 tahun lagi gitu loh. Terus uang yang udah masuk tuh diapain gitu loh, diakui sebagai apa? Nah, uang yang udah masuk itu diakui sebagai uang muka, yaitu nanti sebagai liabilitas gitu ya. Jadi sebagai DP. Jadi nanti masuknya uang-uang yang udah masuk itu nanti diakui di uang muka, yang which is uang muka itu kan masuknya nanti ke liabilitas gitu ya. Jadi mereka belum ada pendapatannya masih nol. COGS-nya masih nol. Jadi semua biaya pembangunan itu masih dianggap sebagai construction in progress, kan? Seperti kita belajar di akuntansi biaya kan, semua biaya-biaya yang udah kita keluarkan itu akan masuk ke construction in progress, ya. Jadi sebagai aset, ya. Jadi belum ada COGS-nya lah ibaratnya gitu ya. Sementara cuman akan muncul biaya-biaya saja, biaya-biaya di luar konstruksi tadi ya, di luar konstruksi bangunan. Misalkan biaya marketing gitu kan, biaya administrasi kantor. Jadi yang ada dalam laporan keuangan itu hanya biaya saja. Gitu. Dan tadi uang yang masuk pun masih dianggap sebagai down payment, sebagai liabilitas. Begitu Mas. Jadi uang muka pada unearned ya? Ya, pada uang liabilitas. Muka, pada unearned. Betul. Unearned. Begitu Taufik ya. Ada lagi? Oke. Mana nih? Yang raise hand nggak ada yang berani nih ya? Ayo kelas saya 2020 kelas B. Jadi saya mau bertanya raise hand dapat bonus. Dosennya Ibu Martinia, Bu Yuki, Bu Mutiha udah sering ikut TSAK gitu ya, jadi sudah pada jago kayaknya. Enggak nih, saya ngerinya malah pada tidur. Ayo jangan tidur. Ayo kelas VA 2020 kelas B, saya kasih bonus loh. Siapa yang bertanya raise hand. Mungkin sambil menunggu yang bertanya, Pak Halik, ada satu hal yang mau saya reconfirm, boleh Bu Moderator? Ya, silakan Bu Mutiha. Ya. Ini kan tadi yang mengenai lesi harus melakukan kapitalisasi ya semua leasingnya ya Pak ya, dengan pengecualian ya Pak ya, less than 1 year, terus kemudian dengan aset yang bernilai rendah Pak. Kalau di buku KISO itu udah terstated dengan jelas ya Pak ya, less than $5.000 ya Pak ya. Ya betul. Kalau di kita gimana Pak? Apakah ada stated amount-nya gitu ya Pak ya?
Pak Ya, Halik ya. betul, Bu. Jadi kalau di ISO itu memang di stated aset bernilai rendah itu di bawah $5.000 gitu ya. Iya. Nah, itu memang merefer ke IFRS-nya gitu, IFRS 16. Tapi di PSAK sendiri itu sudah diadopsi yang $5.000 tadi. Ya, jadi di PSAK itu hanya dinyatakan aset bernilai rendah, dia hanya memberikan contoh. Contohnya misalkan itu laptop, komputer, personal, perkakas kantor yang ringkas dan telepon. Jadi tidak disebut. Jadi yang angka $5.000 itu memang tidak diadopsi di PSAK kita. Jadi makanya kalau saya ngajar intermediate ya accounting, ya saya beritahukan ke mahasiswa bahwa yang $5.000 tadi itu kan berdasarkan itu gitu ya, ini kan merefer ke IFRS. Tapi kalau di PSAK-nya itu tidak diadopsi yang $5.000 tadi. Jadi memang makanya PSAK itu kita ngasih contoh. Aset bernilai rendah itu apa? Itu tadi perkakas kantor ringkas, telepon, komputer, sama telepon. Gitu. Jadi nanti memang kita memang harus ibaratnya apa ya? Memang profesional judgment di situ memang harus kita kedepankan lah ibaratnya gitu ya. Apa sih aset yang dimaksud aset bernilai rendah? Jadi PSAK itu kasih acuan secara generalnya saja, tapi secara angka mereka nggak menyebutkan. Tapi kalau IFRS justru IFRS itu malah jadi lebih progresif gitu karena dia menyebutkan angka 5.000 tadi. Gitu. Sementara PSAK malah enggak. Nah itu perbedaan utamanya salah satunya di situ. Oke, gimana Bu Muti? Baik, terima kasih Pak Halik. Ya. Oke, ada lagi kelas VA 2020 yang lain dong, yang 2019 nih harusnya nih ya, yang mereka akan magang nih. Desember barangkali juga udah ada yang berangkat stok opnam tuh biasanya, Desember akhir atau tanggal 20. Itu udah ada yang masuk biasanya ya. Gimana 2019 nih Bu Muti pada melempem nih? Nggak ada yang bertanya apa udah capek dari pagi sosialisasi magang? Dari kemarin webinar itu biasanya anak-anak harus ditunjuk Bu Idel. Oh gitu ya Allah. Ya, begitu ditunjuk keluar tuh semuanya. Jadi Bu Idel silahkan menggunakan otoritasnya untuk 2019 saya minta Laina untuk bertanya. Mana Laina? Laina on cam silakan. Laina kamu hadir nggak? Laina ada nggak sih? Aku udah mulai nggak hafal 2019. Laina nggak ada ya? Biasanya kalau ditanya koneksi internetnya ya, putus. Langsung ada alibi dia Pak Halik biasanya itu koneksi putus. Kalau on cam nanti hilang, kelempar gitu kan? Sambil menunggu yang lain. Saya punya kejadian waktu kalau ada bertanya. Sambil menunggu yang lain ini. Kemarin ada webinar, Pak. Narasumbernya itu pertama-tama masuk tuh langsung tanya gitu loh ke mahasiswanya. Beda CPA, beda akunting publik. Nah, diam aja. Akhirnya saya langsung main tunjuk aja deh siapa yang harus tanya, yang harus jawab. Tapi mereka bisa, Pak, menjawab mereka bisa gitu ya. Hanya mereka memang nggak tahu apa kurang berani kali ya Bu Idel ya, atau malu-malu gitu. Itu nyalinya kurang. Padahal di kelas aku udah ajarin untuk speak up loh, karena memang ini ya communication skill mahasiswa kita lulusan kali ya agak susah juga, harus di upgrade. Bunga ada nggak Bunga? Ini wakil ketua kelas. Soft skill juga ya Bu ya, speak up ya. Iya, jadi, soft skill. Pintaran ya, itu juga communication skill itu juga sangat mempengaruhi ya performance. Ya itu juga harus di-upgrading kayaknya ya Pak Halik ya. Iya, communication skill, public speaking, mahasiswanya. Karena gimana kita orang lain mau mengetahui keberadaan kita kalau kita nggak ngomong gitu ya. Kalau dia Bunga silakan Bunga. Ada pertanyaan nggak? Bunga saya sebutin nih. Laina kemana? Jangan 2020 kan sudah ada perwakilannya tadi tuh Taufik. Sekarang 2019, 2021 juga boleh. Ibu dosen Bu Iin juga atau Pak Dedi silahkan, atau Bu Silvana hadir. Silakan Bu. Siang Bu Muti dan Bu Mas. Maaf ya saya nggak hidupin kamera. Mau tanya tapi Pak, itu untuk sewa yang untuk di lesinya ya, pada saat membayarkan sewanya kan itu mencatat lease liabilities interest expense pada cash. Nah, kalau misalkan itu sewanya uang sewa per bulannya sudah ditentukan di awal ya. Nah nanti itu lesinya mencatat interest expense-nya berdasarkan apa ya Pak? Apakah implied interest rate ya?
Oh iya, kalau memang sudah ditentukan di awal, justru itu nanti memang kan kalau kontrak itu memang sudah ditentukan di awal ya per bulannya itu berapa. Nah nanti jumlah kan pertama kali kita mencatat aset hak guna pada utang ya Bu ya. Nah itu nanti nilai pembayaran selama masa kontrak itu kita present value-kan dulu Bu. Kita present value-kan misalkan kalau 100 kali 2, kalau pembayaran per bulannya 100, misalkan 12 bulan gitu ya. 100 kali 12 itu kan kalau angka absolutnya 1.200 gitu kan. Nah, nanti kalau kita present value kan mungkin nilainya cuma 1.000 gitu. Nah, nanti 1.200-nya itu nanti akan masuk kepada interest expense gitu, dengan tingkat suku bunga tertentu gitu. Oh, sorry. Jadi kita hitung itunya dulu ya Pak, angka present value-nya dulu ya dari total nilai kontraknya ya. Oke. Betul. Baik Pak, ya. terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Karena ini waktunya juga nggak sempit ya, jadi cara mengilustrasikan juga kita waktunya juga kurang. Udah jam 12 ya. Iya. Silakan, mungkin udah kita tutup aja kali ya. MC gimana jam 12? Udah jam 12? Ya, boleh Bu. Oke, mungkin mereka pada lelah dari pagi sudah sosialisasi barangkali ya. Tapi nanti saya boleh hubungin Pak Ahalik ya, Japri, kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya banyak mau ditanyakan, tapi saya pikir waktu udah jam 12, udah azan zuhur juga. Oke, para peserta webinar pagi ini, siang ini ya. Jadi ini sebenarnya penting banget bagi kita ya. Jadi di sini ada beberapa, mungkin saya ringkas aja, bahwa dengan adanya kita berbasis IFRS, berarti kita principle based, bukan rule based lagi. Betul sekali kata Pak Halik, waktu dulu kami belajarnya USGEP, dan itu disebutkan dimension benar-benar gitu ya, kurang dari 20% apa gitu ya untuk konsolidasi, maka itu berdampak ke beberapa ini ya judul dari laporan keuangan seperti laba rugi menjadi ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau ada OCI-nya. Kemudian di sini juga di samping ada SAK umum juga ada SAKEP ya sekarang ya, pengganti dari etap. Nah, tetapi pada dasarnya itu sudah tercakup di umum. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah menguasai SAK umum, maka sebenarnya untuk yang etap atau SAKEP dan UMKM itu menjadi lebih mudah. Dan di sini ternyata kenapa sekarang udah ada UMKM, kebetulan kita nanti magang ini bisa di MKM ya Pak Halik ya, 4 dan 5 ya Bu Muti ya. Semester 4 dan 5 biasanya itu di UMKM. Nah itu lebih sederhana lagi dibandingkan dengan SAKEP. Kalau SAKEP kan itu bedanya seperti apa mini dari IFRS gitu ya. Lalu banyak terjadi banyak ada PSAK terkini update itu berdampak ke beberapa industri, dan ini penting sekali, mungkin mahasiswa juga harus update ya, kalian pelajari lagi yang diberikan oleh Pak Halik. Nanti kami dapat Excel-nya ya Pak ya. Jadi mahasiswa kalian pelajari lagi, karena kalian nanti kalau misalnya magang di KAP mungkin kalian akan berhadapan dengan industri seperti agroindustri ya, PSAK 69, real estate dan sebagainya. Jadi perlu sekali kalian mengupdate sesuai dengan yang berlaku saat ini. Dan mungkin saya tidak mau berpanjang lebar di summarize ya, banyak sekali sebenarnya ilmu yang saya dapat. Kami sangat beruntung sekali ya, Pak Halik bisa hadir di sini, dan mungkin saya akan mau kontak lagi Pak Halik, ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan. Oke, dari saya moderator mungkin sekian aja. Semoga ini bermanfaat bagi semua kita ini. Oke, makasih ya. Saya kembalikan kepada MC. Mau closing statement lagi nggak Pak Halik? Closing statement-nya ya buat para mahasiswa ya, mungkin dibiasakan ya kita membaca PSAK ya. Jadi kalau misalkan mungkin juga untuk dosen-dosen mungkin ya, kalau selama ini mungkin kita hanya menggunakan buku teks saja gitu ya dari segala macam, mungkin ada 1-2 sesi yang kita mengharuskan mahasiswa itu tugas dari membaca PSAK. Referensinya misalkan membandingkan antara buku itu dengan apa yang ada dalam PSAK 73. Misalkan tadi ya $5.000 itu tidak diadopsi, jadi mereka juga terbiasa dengan membaca bahasa PSAK yang katanya bahasa dewa gitu ya. Tapi nanti kan pada saat kita bekerja sebagai profesional itu kan memang yang kita pakai referensinya adalah PSAK gitu. Jadi referensi-referensi yang kita pakai, acuannya gitu ya dalam kita berdiskusi dengan klien kita segala macam itu adalah acuannya adalah PSAK. Karena memang kadang buku referensi itu kadang suka berbeda. Misalnya tadi buku referensi itu gitu ya, tapi ternyata ada perbedaan juga dengan PSAK kita. Gitu.
Nah itu sih mungkin closing statement saya. Selain yang tadi ya mungkin saran saya kalau memang magang kalau bisa kita pilih AP gitu ya atau advisory karena memang di sana ilmunya itu lebih banyak lah ibaratnya gitu ya. Lalu kalau kita magang jangan dulu mengharapkan imbalan gitu ya, tapi juga lebih daripada itu adalah sebenarnya ilmunya seperti itu. Itu sih Bu closing statement dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Halik. Saya kembalikan kepada MC. Nafisa, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Halik atas informasi yang sangat updated dan insightful juga ya bagi kami semua. Dan terima kasih juga untuk Ibu Marsdenia sebagai moderator pada kuliah umum hari ini. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dan dokumentasi oleh pihak panitia bersama Pak Halik. Boleh di-share screen sertifikatnya oleh panitia. Oke, silakan untuk diambil sesi dokumentasinya bersama Pak Halik. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Halik sekali lagi atas waktu, ilmu, dan kesempatannya pada kuliah umum hari ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir, boleh dinyalakan ya teman-teman untuk kameranya karena kita ingin mengambil sesi dokumentasi juga. Kita tunggu untuk on-cam semua. Oke, udah mulai pada on-cam nih. Salah satu ciri juga nih, disuruh on-cam pada males. Oke, slide 1 udah penuh nih, udah pada on-cam, tinggal nunggu slide 2 dan berikutnya. Masih banyak yang off-cam. Kita tunggu mungkin sampai jam berapa nih, panitia? Atau mau langsung didokumentasikan juga boleh. Langsung saja diserahkan ke panitia HPD. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Slide 4. Dan slide 5. Oke, udah semua. MC udah semua kok. Oke. Udah ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi tautan absensi yang nantinya akan ditampilkan oleh pihak panitia di depan layar kalian. Boleh di-share screen lagi untuk tautannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di depan layar kalian. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Sekian perkuliahan umum kita pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Halik. Terima kasih Bu Mutia, Bu Marsdenia, Terima kasih Mbak Pak Nafisa, Halik. Ya. Bu Yuki. Terima kasih. Terima Salam kasih. sehat semuanya. Terima kasih Pak Halik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih